지영아! Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah drama yang berjudul Young Lady and Gentleman. Cerita diawali saat istri bernama Jio akan meninggalkan suami bernama Sochul dan bayi perempuannya. Hal ini dikarenakan sang istri merasakan hidup yang tidak bahagia. 감옥 같아. 우리 단단이는 Para tetangga yang melihat kisah haru ini menyesalkan tindakan sang istri yang tega meninggalkan bayinya yang masih membutuhkan asinya yang bernama Dandan. 아유 젊은 남자 혼자. Merasa kasihan, Yeonsil seorang tetangganya datang untuk membawakan makanan buat Sochul. 단단히 제가 받으리. 있어서 아, Sochul membawa Dandan pergi ke bandara untuk bertemu dengan istrinya yang akan bekerja di luar kota. Selain itu, sang istri memberikan sedikit uang untuk kebutuhan Dandan. 잘 다녀와. 청구하고 돌아와. Pulang dari bandara, Sochul pergi ke kantor Dukcapil guna mendaftarkan akta kelahiran Dandan. Namun karena petugas membuatnya berbelit-belit sehingga membuat Sochul kesal dan berakhir dengan percekcokan. 내 딸인데 무슨 증거가 필요해 이 새끼야! 내 딸이야! 나 진짜. Merasa frustasi, Sochul mengajak Dandan untuk mengakhiri hidup mereka di sebuah sungai. Namun aksi itu diketahui oleh Yeonsil yang memang bersimpati padanya. Dengan membujuknya, Yeonsil berhasil membatalkan niat Sochul tersebut. Singkat cerita, Sochul menikah dengan Yeonsil. 싫거든. 난 네가 먹던 건 안 먹어. Beberapa tahun kemudian, Dandan beserta Daebum, anak dari Yeonsil, kini sudah beranjak remaja. Walau keduanya terlihat akrab, namun mereka sering berkelahi hanya dikarenakan hal sepele. Dalam pertengkaran, Sochul selalu membela Daebum. Tentu hal ini membuat Dandan yang memang putri sang ayah selalu merasa tidak diperlakukan adil. Walau keributan itu dipicu oleh Daebum dan berakhir dengan Dandan yang disalahkan. 대범이 편 두냐고. 알았어. Kini Dandan sudah terlihat dewasa. 아 여보. Di mall, Buderan melihat penampilan seorang gadis yang berjalan di depannya begitu mempesona. Karena penasaran, dia menanyakan di mana gadis itu melakukan operasi plastik. Dia yang ingin tampil muda segera mendatangi klinik operasi plastik tersebut guna mengoperasi hidungnya agar bisa mancung kayak Pinocchio. Namun setelah operasi itu selesai, perawat kebingungan karena Buderan tidak sadar-sadar sehingga membawanya ke rumah sakit. Hal ini membuat panik Lee Yongguk dan Sereon yang langsung menjenguknya. 괜찮으신 것 같으니. 엄마 걱정돼서 여기까지 왔죠. Sejong protes karena selalu dijemput oleh Nonako Sarah. Dia bekerja sebagai manajer umum di rumah Lee Yongguk untuk mengurusi kebutuhan anak-anaknya. Sejong yang susah makan selalu dipaksa oleh Nona Sarah. Hal ini membuatnya menjadi kesal dan menangis. Sang kakak bernama Jenny yang baru pulang sekolah melihat adiknya menangis jadi mengomeli Sarah. Mengetahui anaknya memarahi Sarah, sang ayah menegurnya karena itu tidak sopan. 그래도 어른인데 어른한테. 아빠. 일장한테 무슨 말버릇이야? Seorang pengendara motor menyalip bis di mana Dandan berada di dalam bis tersebut. Karena tidak hati-hati, pengendara motor itu pun jatuh di depan bis yang membuat para penumpang terkaget. Saat pengendara motor itu membuka helmnya membuat Dandan hampir copot jantungnya, rupanya pengendara motor itu adalah ayahnya. Dandan turun dari bis dan bertanya pada ayahnya. Ternyata sang ayah kini bekerja sebagai kurir antar barang di Gosen. Setahu Dandan bahwa ayahnya adalah seorang manajer di sebuah tos serba. 전세금 대출도 갚아야 하고. 아빠 오늘 당장 일 그만둬. Namun sang ayah telah mengundurkan diri di tos serba tersebut 6 bulan lalu dan tidak menceritakan hal ini pada keluarganya. Ayahnya berpesan agar Dandan tidak memberitahukan bahwa kini ayahnya bekerja sebagai kurir motor. Malam itu, Yeonsil tergesa-gesa pulang ke rumah. Namun pemilik rumah kontrakan menegurnya karena dia belum membayar sewa rumah bulan itu. 자기만 사정 있어? 나는 더 힘들어. Rupanya pembicaraan mereka didengar oleh Sochul dan Dandan yang memang sedang menunggu istrinya datang. Merasa penasaran, Sochul menanyakan mengapa mereka ditagih sewa rumah. Padahal itu adalah rumahnya.
Ternyata sang istri diajak oleh anaknya Debum yang mengajaknya untuk berinvestasi. Sayangnya investasi itu bodong. 아빠, 지금 그걸 말이라고 해? Mereka menjual rumahnya untuk investasi 위험한 tersebut. 일이라니? Oleh sebab itu kini mereka mengontrak rumah. Mendengar cerita tersebut membuat Dandan marah dan kecewa pada ibunya karena selama ini ayahnya yang telah mencari nafkah harus habis dengan sia-sia. 그러니까 이혼해! 박단다! Dandan menyuruh ayahnya untuk menceraikan istrinya, namun lagi-lagi sang ayah membelanya. Dan berakhir dengan Dandan yang minggat dari rumah tersebut. Merasa bersalah, Debum pun pergi dari rumah tersebut dan dia berjanji akan pulang jika dirinya telah sukses. Pada bagian lain, Lee Yong-guk meminta Jungkook untuk mencarikan tutor anak yang tinggal di rumahnya untuk mengajari anak-anak mereka setiap hari. 아이가 셋이나 되고 입주라 쉽지는 않겠지만 Setelah kembali ke rumah, Jangmi yang adalah kakaknya Jungkook menegurnya pulang cepat. Jangmi berharap adiknya yang masih jomblo ini agar dapat meluluhkan hati Lee Yong-guk sehingga menikahinya. Di tempat lain, Dandan sedang kebingungan di mana dia harus tinggal. Dia yang sudah kesal terhadap ayahnya tidak ingin berkomunikasi kembali dengan ayahnya, sehingga dia blokir nomor ponsel ayahnya tersebut. 용수가 Sementara Debum juga mengalami hal yang sama. Kini dia hanya mabuk-mabukan saja yang dilakukannya. Setelah menerima telepon dari seseorang, dia berpindah ke diskotik untuk dugem. Di diskotik, dia bertemu dengan Seryeon. Singkat cerita, mereka bersenang-senang sampai pagi. Esok harinya, Debum sudah berada di rumah Seryeon. Merasa bersalah, Yeonsil mengajukan surat cerai pada suaminya, namun permintaan ini ditolaknya. 나한테 미안한 거 진심이면 나도 우리 단단히도 이 세상에 없었을 줄 Menurutnya, jika tidak ada Yeonsil waktu itu, mungkin mereka berdua sudah tewas di sungai tersebut. 다시 그런 사고 안 칠게. 미안해. Siang itu, Dandan sedang nongkrong di kedai sambil minum cap tikus. Dia iseng pergi ke gunung untuk menenangkan diri dengan berbekal miras tersebut. 알바도 잔뜩 신청해. Namun saat dirinya akan kembali, dia berpapasan dengan Lee Yong-guk yang baru akan naik gunung. Dandan merasa aneh melihat penampilan Yong-guk yang mengenakan jas. 아가씨! Akhirnya dia berpikiran bahwa Yong-guk adalah seorang psikopat yang akan berbuat jahat pada dirinya. Merasa ketakutan, Dandan kembali naik ke atas gunung tersebut. Mengetahui Dandan berlari ke tempat yang dilarang membuat Yong-guk mengejarnya guna memberitahukan hal tersebut. Karena Dandan salah paham, dia tidak memperdulikan panggilannya itu. Sampai di suatu puncak gunung, Dandan hampir terjatuh namun lengannya berhasil dipegang oleh Yong-guk. Apesnya, Dandan yang sudah ketakutan malah memukulkan tempat minuman air miliknya dan membuat Yong-guk terjatuh dan pingsan. 네, 신고 112입니다. 말씀하세요. Merasa bahwa dia telah membunuhnya, Dandan menghubungi 911 guna meminta bantuan. Beberapa saat setelah tim penyelamat datang, Dandan melaporkan Yong-guk seorang lelaki mesum yang akan berbuat jahat padanya telah mengejarnya. Kemunculan Yong-guk dengan jidat terluka yang baru saja turun dari gunung membuat Dandan ketakutan lagi. Namun setelah Yong-guk menjelaskan bahwa dirinya mengejar Dandan karena dia berlari ke arah yang terlarang. 그래, 사고 날까봐 도와주려고 했는데. Merasa dibohongi Dandan tidak percaya atas penjelasan itu, akhirnya mereka mendatangi tempat yang dimaksud. Rupanya memang benar, di area itu terdapat peringatan bahwa pendaki dilarang melewati jalur tersebut. Dengan rasa malu, akhirnya Dandan meminta maaf pada Yong-guk. Kini polisi menegurnya bahwa Dandan telah membawa miras saat naik gunung. Itu adalah sebuah larangan. 하지 말라고만 했어요. 지금 당장 와줘야겠어. 다시 연락할게. Yong-guk meminta pengacaranya untuk menuntut Dandan yang telah menganiaya dirinya, karena itu petugas harus membawanya. Di kantor polisi, Dandan yang ketakutan berkali-kali meminta maaf atas kejadian itu. 잘생겼잖아요. Akhirnya dengan besar hati Yong-guk meminta pengacaranya untuk membebaskannya. 마음은
꼭 전해드릴게요. 마트에서 관리직으로 꽤 오래 Sochul yang melamar jadi supir datang ke rumah Yongguk untuk mengikuti wawancara. Walau dia tidak memiliki pengalaman khusus supir, akhirnya dia diterima bekerja di rumah tersebut. Dia pulang ke rumah untuk meminta izin pada istrinya karena harus tinggal di rumah bosnya tersebut. Sementara sang istri akan tinggal di rumah temannya. 참 괜찮다니까 그러네. Di mall, Seryeon sedang membelikan baju untuk Daebum. Saat Daebum berada di ruang fitting, Seryeon pun ikut masuk. Dan berakhir dengan keberisikan di dalam ruangan tersebut yang membuat pramuniaga terheran-heran dibuatnya. Malam harinya, Sarah harus kecewa melihat Yongguk yang memeluk Jungkook karena mabuk. Dia menaruh hati pada atasannya yang kaya tersebut. 일이 있다는 게. Pagi itu, Yongguk sedang sarapan bersama anak-anaknya. Dia melihat penampilan Jennie yang menggunakan riasan. Di dalam mobilnya, Yongguk sedang mencari-cari kado untuk ulang tahun Jennie. Dia mampir ke toko kosmetik untuk membeli sesuatu buat anaknya. Namun tak diduga, Dandan yang bekerja di toko itu harus bertemu kembali dengan Yongguk. Dia yang GR menyangka bahwa Yongguk datang untuk menemuinya. Melihat anak-anak sekolah yang sedang mencoba kosmetik membuat Yongguk jadi ilfil, dia pun tidak jadi membeli kado di toko itu dan pergi meninggalkan Dandan. Dandan yang merasa bersalah atas kejadian tempo hari, dia bermaksud memberikan uang untuk berobat buat Yongguk. Karena tidak diterimanya, Dandan memasukkan uang tersebut ke kantongnya dan berlari meninggalkannya. Namun beberapa saat kemudian, teman Dandan mengembalikan uangnya yang tadi diberikannya. Dandan yang akan menemuinya kembali ternyata Yongguk sudah pergi dengan mobilnya. 아니 이거는 왜 안 받아? Yeonsil datang ke tempat suaminya dengan membawakan baju untuknya, namun tas itu terasa berat. Rupanya baju-baju Yeonsil juga ikut dalam tas tersebut. Dengan berpura-pura ingin melihat kamarnya dan mengetahui kamarnya itu nyaman dan luas, Yeonsil tidak ingin pulang dari tempat itu. Akhirnya dengan terpaksa Sochul mengizinkan istrinya tinggal sementara dan tidak boleh diketahui oleh pemilik rumah. 당신 여기 있는 거 알면 큰일 나. Pada bagian lain, Daebum merasa sedih setelah menghubungi ibunya. Seryeon melihat kemuraman di wajah Daebum. Daebum beralasan akan pergi meninggalkan Seryeon guna mencari pekerjaan. Mengetahui alasannya hanya sekitar uang, Seryeon berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya asalkan tidak meninggalkannya. Tentu saja si Daebum ini menjadi senang ya. 사랑하는 사이잖아. 못 만난다고 그런 소리 하지 마. Sarah masih gelisah memikirkan kedekatan bosnya dengan Jungkook. Dia memberanikan diri untuk menemuinya. Setelah bertemu, tidak ragu-ragu Sarah mengungkapkan keberatannya jika Jungkook mengajak bosnya itu keluar rumah. Namun Jungkook berbalik menegurnya bahwa itu urusan dia dan bosnya. Mengapa lu yang repot? 네가 영국이 뭐라도 되는 줄 알겠어. 난 바빠서 가봐야겠다. Saat Dandan kembali ke rumah, tidak sengaja dia mendengar pertengkaran Enju temannya dan pacarnya yang keberatan jika Dandan tinggal nebeng bersamanya. Merasa tak enak, Dandan berbohong bahwa dia memang akan pindah malam itu juga karena telah menemukan tempat tinggal barunya yang lebih dekat dengan tempat kerjanya. Esok harinya, Dandan menemui dosennya guna mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Saat kembali dari kampusnya, dia bertemu dengan Jungkook. Karena terpaksa, akhirnya Dandan menjelaskan bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan. 취업할 곳 있나 알아보려고 왔어요. 입주 가정교사. Jungkook yang dipercaya untuk mencari tutor tinggal memberitahukan Dandan tentang lowongan pekerjaan tersebut. Tak buang waktu, Dandan pun bergegas untuk mendatangi rumah guna mengikuti wawancara. Di tempat lain, Sarah menjemput Sejong pulang dari sekolah sambil bermain bola. Saat Dandan sedang mencari alamat, tak sengaja dia melihat Sejong yang akan mengambil bolanya yang terpental ke jalan. Sementara ada mobil yang melaju kencang ke arahnya. Dengan keberaniannya, Dandan menolong Sejong yang hampir tertabrak. Sejong pun dapat diselamatkannya, namun lututnya harus terluka. Karena terburu-buru, Dandan pun pamit dari hadapannya.
Saat Dandan masuk ke rumah, betapa terkagetnya bahwa si pemilik rumah itu adalah Yongguk. Akhirnya keduanya pun sama-sama terkaget. 장 교수 제자예요? Saat mengetahui kamar tinggalnya besar dan bersih, tentu dia merasa tersanjung. Dia diperkenalkan kepada para pembantu lainnya, namun Dandan tidak sempat bertemu dengan ayahnya yang menjadi supir di rumah tersebut. 사춘기라서 이해하시죠? Karena selalu berada di luar rumah. 아니 지가 뭐라고 그런 1등 신랑감을 뻥하고. Pada bagian lain, Jangmi yang masih membujuk Jangkook agar bisa menikah dengan Yongguk. 한자 학습지는 왜 안 했어? Hari-hari pertama dia bekerja, Sarah meminta Dandan untuk melihat bagaimana cara mengajari anak-anak itu sehari-harinya. 수업도 있는데 영어 피아노면 차차 알게 되겠지만 Malam itu, Sochul mengantar istrinya untuk pergi ke rumah temannya. Walau hal ini membuat Yeonsil jadi marah karena telah diusir oleh suaminya. Setelah menceritakan dongeng, akhirnya Sejong dapat tidur cepat. Dandan mengirimi pesan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan. Hujan petir mengelilingi rumah tersebut, sehingga membuat Dandan terbangun. Dia merasa ketakutan. Namun karena mendengar suara anak menangis, dia memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya, dan dia terkaget melihat Sejong yang sedang menangis terduduk di pojok ruangan karena ketakutan. Karena Sejong ketakutan, Dandan pun mengajak Sejong untuk tidur di kamarnya tanpa menghubungi Sarah. 선생님한테는 학이 있는데 Karena petir semakin besar hingga membangunkan Yongguk yang sedang mimpi indah, dia bergegas masuk ke kamar Sejong. Namun dia harus terkaget karena Sejong tidak berada di kamarnya. Dia mendatangi semua kamar anaknya, namun karena Jenny berteriak-teriak merasa terganggu oleh kehadiran ayahnya, sehingga seisi rumah jadi terbangun. Dalam kebingungannya mencari Sejong, si bibi menyarankan untuk mengecek kamar Dandan yang belum keluar dari keberisikan suara mereka. 우리 세종이가 왜 여기 있어요? Setelah mendapati Sejong yang sedang tertidur lelap di kamar, Dandan tentu membuat ayahnya menjadi marah. Seharusnya Dandan mengantarkannya ke kamar ayahnya saat sedang menangis. 완전히 오빠. Begitu juga dengan Sochul, dia terkaget mengetahui istrinya malam-malam datang menemuinya. Dia beralasan bahwa anak dan suami temannya kembali ke rumah mereka sehingga dia terpaksa harus pergi dari rumah tersebut. Walau terpaksa, akhirnya istrinya menginap di tempat suaminya. Esok harinya, Yongguk masih marah terhadap Dandan yang dianggapnya kerja sesuka hatinya. Begitu juga dengan Sarah yang menegurnya, dia meminta Dandan untuk menghubungi apapun alasannya. 앞으로 밤이든 새벽이든 Siang hari, si nenek datang ke apartemen anaknya. Sementara Seryong sedang bercanda dengan Debum. 마음대로 해봐. 뭐야 이거 무슨 소리야? Mereka terkejut setelah mendengar ibunya datang, dan dalam kepanikannya Seryong meminta Debum untuk mengumpat di dalam lemari. Nenek mengenalkannya supir barunya kepada Seryong. Rupanya Debum mengenali suara ayahnya itu, namun dia tidak sepenuhnya yakin. Sang ibu mengeluh karena Seryong selalu mengganti kode pintu rumahnya. Setelah itu ibunya menyuruh Seryong agar segera menikah guna mendapatkan jatah saham perusahaan milik suaminya yang jatuh ke tangannya. 엄마는 너 하나 믿고 사는데 네가 결혼해야 Sehingga sang ibu dapat menikmati duitnya. 내 지분을 왜 엄마가 탐내? Seryong baru mengetahui jika status ibunya dengan ayahnya itu hanyalah sebagai wanita selingkuhan saja. Oleh karena itu dia tidak mendapatkan harta saat ayahnya meninggal. Sang ibu menangis terharu mengingatnya. Dia yang meneteskan air mata langsung mengambil lap yang ada di sekitar kursinya tersebut. Namun dia harus terkaget setelah mengetahui bahwa sapu tangan yang dipakainya itu hanyalah CD pria. Sehingga sang ibu mengetahui bahwa ada pria yang mengumpat di rumah tersebut. Debum yang ketakutan langsung keluar dari lemari dan segera kabur dari rumah tersebut. Pak Sochul yang sedang menunggu di luar rumah mengetahui jika yang sedang berlari itu anaknya Debum.
Namun saat bosnya itu memintanya untuk menangkapnya, dia sudah kehilangan jejak. 우리 대범 씨. Seryong menjelaskan bahwa pria itu adalah pacarnya yang baru yang dikenal di sebuah diskotik. Pada bagian lain, Yongguk mengajak Sarah untuk makan-makan. Dia memberikan bonus padanya karena telah 5 tahun bekerja dengan baik untuk menjaga anak-anaknya. 보너스예요. Namun Sarah yang GR menganggap bahwa itu adalah sebuah kencan. 감사히 받겠습니다. Dan terlihat cemas karena sudah 2 jam Jenny terlambat belum juga kembali dari sekolahnya. Hal ini diketahui oleh ayahnya yang langsung menghubunginya, namun ponselnya tidak aktif. Saat ayahnya akan menyusul ke sekolah, tiba-tiba Jenny muncul di hadapannya. 지금까지 어디 있었는지 말 안 해? 나 아빠랑 말하기 싫다고, 피곤하다고. Rupanya ketidakharmonisan hubungan ayah dan anak ini begitu terlihat kontras. Saat Jenny bergegas ke kamarnya, Dandan melihat seragam Jenny yang kotor terkena tanah, dan karena penasaran Dandan menemuinya kembali di kamarnya. Namun Jenny yang tidak ingin diganggu menyuruhnya pergi dari hadapannya. Dandan masih penasaran dengan apa yang sudah terjadi pada Jenny. 세정이 어딨더라? Esok harinya keakraban Sejong dan Dandan semakin erat. Sejong sangat cocok ditemani oleh Dandan. Si Bibi menyuruh Dandan untuk membawakan makanan buat supirnya. Dan di dalam paviliun, Sochul terkejut dengan kedatangan seseorang saat mengetuk pintu rumahnya dan dia menyuruh istrinya agar masuk ke dalam kamarnya. Setelah Sochul membukakan pintu, tentu membuat keduanya terkaget karena ayahnya yang berada di tempat itu. 아빠, 아까 여기서 이런 일을 해? 어떻게 이렇게 만나? Orang tua Dandan tentu merasa lega melihat anaknya terlihat baik-baik saja. Namun keraguan mereka muncul mengingat mereka bekerja di rumah yang sama tanpa sengaja. Tentu walau diceritakan bos mereka belum tentu akan percaya dan bahkan malah menjadi curiga. 엄마는 왜 여기 있어? 엄마는 진짜 생각이란 게 있어? Karena mereka pikir ini sudah direncanakan. Apalagi kehadiran ibu tirinya yang tinggal di tempat yang sama tentu akan membuat masalah menjadi tambah runyam. Debum yang tidak ingin terus-menerus harus kucing-kucingan dengan ibu Seryon dan dia memilih untuk minggat dari rumah tersebut. Namun Seryon menahannya dan memaksanya agar dia tetap tinggal bersamanya. 정말이야? 아니 근데 왜 도망을 가? 뭐가 구려서? Agar mereka diizinkan tinggal satu rumah, Seryon berbohong pada ibunya dengan memberitahukan bahwa Debum adalah anak pemilik pabrik stil. Ibunya yang gila harta tentu saja mau menerima Debum. Seharusnya Seryon menceritakannya lebih awal tentang hal ini, sehingga dia tidak akan berbuat kasar. Di meja makan, Seryon berpura-pura menanyakan status Yongguk yang tidak menikah lagi. Mendengar itu, Sarah tentu merasa GR karena dia berharap akan dipilih sebagai istrinya. Namun dia kecewa karena Seryon menyarankan Jangkuk sebagai istrinya karena dia dosen dan berpendidikan. 하면 나쁘지 않아. 회사에 다시 들어올 생각이 있긴 한 거야? Siang itu Sochul membawa barang-barang milik si Bibi. Saat melihat Dandan, mereka berpura-pura tak saling mengenal. Karena Sochul tidak mau bergabung dengan mereka untuk makan bersama, akhirnya Dandan mengantarkan makanan ke tempatnya. Namun setelah melihat kehadiran ibunya yang dirasa ngerecokin ayahnya, Dandan berniat untuk berhenti bekerja. Tetapi ayahnya yang tidak ingin Dandan berhenti bekerja, apalagi Sejong begitu menyukainya, tentu nanti dia akan kecewa. Ayahnya lah yang akan mengalah untuk berhenti bekerja sebagai supir. 사기꾼이라고 생각할 거 아니야. 하루 이틀 생각 좀 해봐요. Saat pulang sekolah, Sejong sangat senang dijemput oleh Dandan. Sarah terkejut setelah Sochul memberikan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Ibu Deran alias Ibu Wang berusaha menahannya karena Sochul belum sampai sebulan bekerja. Dia akan meminta anaknya untuk menaikkan gajinya. Namun Sochul menolaknya karena ini hanya alasan pribadi. Walau dibujuk, Sochul tidak ingin menjelaskan alasannya tersebut. Sarah memberitahukan Yongguk dengan pengunduran diri Sochul sebagai supir ibunya. 진짜 걱정하지 말라니까. Dandan berusaha menahan ayahnya agar tidak mengundurkan diri, namun ayahnya masih akan bekerja sampai penggantinya datang.
Dandan yang penasaran terhadap Jenny memberanikan diri masuk ke kamarnya dan melihat tubuh Jenny yang memar. Dia mengancamkan memberitahukan ayahnya jika dia tidak memberitahukan siapa pelakunya. Malam itu Jenny menghubungi teman-temannya untuk bertemu. Dandan yang datang ke TKP mengenalkan diri sebagai kakaknya Jenny. Karena teman-temannya ngeyel dan so jago, akhirnya Dandan memberikan pelajaran kepada mereka semua sehingga mendapat bogem mentahnya Dandan. Pada bagian lain, Jungkook teringat ucapan kakaknya agar segera mendekati Yongguk sebelum diambil orang lain. Dengan memberanikan diri, dia menemui Yongguk yang sedang di bar. Dia mengungkapkan perasaan cinta padanya. Namun sayangnya Yongguk menolaknya karena mereka ini hanyalah teman. Di tempat lain, Sarah juga sedang kesal dan asik dengan minumannya. Walau Yongguk menolak cintanya, dia tetap mengantar Jungkook pulang. Saat turun dari mobil, rupanya Sarah telah menguntitnya. Sarah yang telah mengingatkan Jungkook sebelumnya merasa tidak digubris. Dan dia yang juga sedang mabuk akhirnya berani berbuat kasar sehingga mereka pun menjadi berkelahi. 누가 언니더러 그런 거 걱정해달래? 이게 어디? Di mobil, Yongguk teringat pesan saat istrinya akan meninggal. Dia diperbolehkan menikah lagi setelah 1 tahun kematiannya. 약속할게. 제니, 세찬이. Jenny marah-marah saat mengetahui foto-foto ibunya tidak terpajang lagi di kamarnya. Dia memarahi si bibi yang telah menurunkan foto-fotonya tersebut. Yongguk yang mengetahui hal itu menegur Jenny yang telah berkata tidak sopan pada orang tua, dan Jenny yang tidak setuju foto-foto ibunya disimpan akhirnya marah terhadap ayahnya. Walau ayahnya telah menjelaskan alasannya bahwa ibu mereka telah 2 tahun meninggal. Setelah percekcokan dengan sang ayah, Jenny pergi dari rumah tanpa pamit, sementara ponselnya tergeletak di atas meja. Dan hal ini membuat semua anggota keluarga menjadi panik. Dandan dan ayahnya mencari di luar rumah. Semua tempat sudah dicarinya namun Jenny belum ditemukan. Dandan menjadi emosi kepada bosnya karena apapun yang ditanya tentang Jenny, sang ayah tidak mengetahuinya. 회장님이 아빠가 맞긴 맞아요? 아이들은 엄마를 잃은 아이들이라고요. Namun tak diduga Jenny muncul di hadapan mereka. Mengetahui ayahnya yang bersama Dandan, dia pun berusaha kabur kembali, namun ayahnya dapat menangkapnya. 떠당했다고. Setelah mengecek badan Jenny, akhirnya sang ayah mendapatkan lengan Jenny yang masih memar. Selama ini dia dirundung teman-teman sekolahnya. Jenny mengeluh karena tidak ada yang memperhatikan dirinya sampai Dandan mengetahui dan membantunya. Ayahnya pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Selain itu, ayahnya menjelaskan agar ibunya bisa tenang beristirahat. Dia menyimpan semua foto-foto ibunya sesuai permintaannya. Esok harinya, tepat 2 tahun ibu mereka meninggal. Semua anggota keluarga memberikan hormat pada mendiang ibunya. Yongguk mengajak Dandan berbicara 4 mata di ruangannya. Tentu hal ini membuat Sarah jadi curiga apa yang akan mereka bicarakan. Dandan yang sudah ketakutan akan dipecat, ternyata dia malah tersenyum saat Yongguk memintanya agar Dandan membantunya untuk mendekatkan anak-anak kepadanya. Dia sangat senang karena anak-anak begitu cepat akrab dengannya. Selain itu, Yongguk minta dibuatkan laporan harian tentang anak-anaknya. Sementara ucapan kasarnya semalam menyadari dirinya bahwa dia sebagai seorang ayah telah bersalah karena tidak mengetahui kehidupan anak-anaknya. 안 잘리는 거죠? 우리 애들하고 잘 지냈으면 좋겠어. Selesai pembicaraan itu, Sarah yang kepo meminta Dandan memberitahukan apa yang telah mereka bicarakan. Menurutnya itu hanyalah pekerjaannya untuk menangani anak-anak dan membuat laporan harian untuknya. 제니나 애들한테 무슨 일이라도 생기면 Pada bagian lain, Jungkook yang kecewa karena ditolak cintanya, dia akan pergi berlibur ke Hawaii. Dia memberitahukan tentang kepergiannya ini pada Yongguk. 정말 이 언니만 두고 갈 거야? 하와이는 친구네. Saat pulang sekolah, Sejong mengajak Dandan untuk bermain dingdong.
Namun sang ayah mengetahui dan memarahinya sehingga membuat Sejong marah pada ayahnya. 내가 저런 거란 말이에요. Saat makan malam, Sejong mogok makan. Dia tidak mau bertemu dengan ayahnya. Sarah yang menemuinya di kamar malah diomeli Sejong. Dia sama saja dengan ayahnya. Akhirnya mereka makan malam tanpa kehadiran Sejong. 이세종, 나는 허락 안 해주면 아빠랑 말 안 하고 Setelah makan malam, sang ayah menemui di kamarnya, namun tetap tidak berhasil. Sejong tak ingin ayahnya melarang dia untuk bermain dingdong. Dia percaya pada Jenny bahwa ayah mereka memang diktator. 일주일에 2번 약속하신 거예요? Yongguk yang mempercayai Dandan berusaha agar dia bernegosiasi dengan Sejong. Akhirnya sang ayah setuju jika Sejong boleh bermain dingdong 2 kali dalam seminggu. Asalkan dia tetap makan dan minum. Mendengar hal itu Sejong pun senang. Sejong pun mau makan kembali setelah keinginannya dipenuhi oleh ayahnya. Namun kesepakatan ini dirusak oleh Sarah dengan mempengaruhi Yongguk agar Sejong tidak diizinkan bermain game tersebut. Tetapi Yongguk tidak ingin merusak kesepakatan mereka. 억지로 해서 관계 망치고 싶지 않아요. Yongguk meminta Sarah agar fokus sama urusan rumah, sementara anak-anak akan diurus sendiri. 우리 세종이 생각해서라도. 아이들 문제는 Esok harinya sang ayah berniat baik untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun Jenny menolaknya. Dandan yang berusaha menyuruh Sejong agar pergi bersama ayahnya, dia tidak menolaknya. Akhirnya ayahnya pun bersemangat untuk mengantarkan ke sekolah. Di paviliun, Yeonsil sedang asik makan mie ayam bawang, namun baunya itu tercium hingga keluar ruangan. Bibi Yoju yang melintas di tempat tersebut mencium aroma ramen. Dia terheran karena Sochul telah pergi mengantarkan Ibu Wang ke suatu tempat. Karena ketakutan, dia memberitahukan Dandan bahwa di paviliun yang kosong mengapa tercium bau mie ramen. Karena penasaran, akhirnya dia mengajak Dandan untuk membuktikannya. 글쎄요. Namun Dandan yang mengetahui jika itu adalah ulah ibunya, dia berpura-pura tidak mencium bau apapun. 원래 숨어 지내는 것도 불안하고. 여기 새로운 기사 들어오면 바로 나가면 되니까. Malam harinya Dandan memberitahukan ayahnya bahwa ibunya hampir ketahuan berada di paviliun tersebut karena memasak Indomie. Karena itu dia menjadi cemas dan bertingkah seperti orang asing. 진상우, 지가 여기 어떻게? 잠깐만 자라야. Pada bagian lain, mantan pacar Sarah bernama Sanggu menemuinya. Dia mengungkit masa lalunya tentang Sarah yang hamil dan memiliki bayi setelah mereka putus. Namun Sarah tidak memberitahukan kehamilannya tersebut. Sarah yang sudah kecewa karena ditinggal kawin oleh mantan pacarnya, dia tidak memperdulikannya lagi. Namun hal ini membuat Sanggu jadi marah dan berlaku kasar. 근데 세종이 유치원에서 Yongguk begitu senang membaca laporan harian dari Dandan karena anak-anak beraktivitas sesuai harapannya. Pada bagian lain, Sarah yang bermimpi setelah bertemu dengan mantannya, di mana dia saat akan melahirkan rumah sakit itu tutup, sehingga dia melahirkan sendiri tanpa ada yang membantunya. Bahkan setelah bayi itu lahir, dia menidurkan bayi itu di dalam kotak yang sengaja sudah dipersiapkannya. Tentu agar hal ini tidak diketahui oleh siapapun. Namun hari itu Ibu Sarah mengetahui rumor bahwa Sarah telah memiliki bayi. Sehingga dia menggeledah kamar anaknya dan usahanya ini tidak sia-sia. Ibunya menemukan foto-foto Sejong. Awalnya dia terheran mengapa foto Sejong disimpan di rumahnya. Karena terpojok, akhirnya Sarah mengakui bahwa Sejong itu adalah anaknya yang diadopsi oleh keluarga Yongguk. Dandan yang akan menjemput Sejong di sekolah diberitahukan oleh penjaga sekolah bahwa Sejong telah dijemput oleh neneknya. Dia yang terheran lalu menghubungi Sarah sehingga Sarah menghubungi ibunya. Dan Sejong memang sedang diajak makan es krim oleh neneknya. Mengetahui Sejong bersama neneknya, dia menghubungi kembali Dandan. Namun dia keceplosan dengan mengatakan bahwa Sejong sedang bersama ibunya.
Lagi-lagi Dandan kebingungan mendengar berita ini. Apa hubungan Ibu Sarah dan Sejong, apalagi dengan memanggilnya nenek? Sarah yang kalut akhirnya menjemput Sejong yang masih bersama neneknya. Sesampainya di rumah, Sarah menjelaskan bahwa kejadian ini tadi tidak perlu dilaporkan kepada Yongguk. Ibunya memang menyukai Sejong, oleh karena itu dia ingin menemuinya. 많이 예뻐하셨거든요. 이 얘기는 회장님께 보고하지 말. Saat bertemu dengan ibunya, Sarah mengomeli ibunya yang telah menyusahkan dirinya. Itu sebabnya mengapa dia merahasiakannya selama ini. Sudah 6 tahun Sarah selalu menahan emosinya untuk memeluk anaknya itu walau berada di hadapannya. Namun dia selalu menahannya karena semua ini agar tidak diketahui oleh Yongguk. 한국에 온다고? 언제? Yongguk menerima telepon dari seseorang bernama Anakim. Dia akan datang ke Korea. Mendengar hal ini, Yongguk merasa senang. Dia meminta Byoju agar mempersiapkan kamar tamu dan membuat hidangan untuk tamu istimewanya. Berita ini disampaikan kepada Dandan bahwa juragannya akan menerima tamu istimewa dari Amerika. Dia sudah seperti adiknya sendiri. Sochul yang tidur, dia bermimpi tentang masa lalunya di mana Jiyong istrinya meninggalkan dirinya dan bayi Dandan. Jiyong meminta suaminya agar dirinya telah dianggap mati olehnya. Mimpi itu membuat Sochul terbangun dari tidurnya. Di bandara, Sochul menjemput tamu istimewa. Namun saat tamu itu bertemu dengannya, dia hampir pingsan melihat kehadiran Sochul yang akan menjemputnya. 와, 대표님. Anakim sangat syok melihat Sochul. Rupanya dia mengenalnya dari dekat. Karena penasaran, dia memberanikan diri bertanya tentang namanya. Mendengar supir ini bernama Sochul, dia pun tidak tahan mendengarnya dan meminta keluar dari mobilnya untuk meluapkan keterharuannya. Namun Sochul tidak menyadari hal ini. Di masa lalu, ternyata setelah meninggalkan suami dan bayinya, Jiyong terkadang mengintai keberadaan mereka secara diam-diam. Namun tak punya keberanian untuk menemui dan meminta maaf pada mereka. Sochul berinisiatif membelikan obat buat Anakim di sebuah apotik. Di masa lalu saat Jiyong sedang mengendarai mobil, dia tidak fokus untuk membawa mobilnya. Begitu juga di depannya seorang supir truk yang mabuk sambil mengemudi sehingga mereka pun bertabrakan. Jiyong dapat diselamatkan setelah dilakukan 10 kali operasi, sehingga wajahnya pun tampil beda. Selesai membeli obat, Sochul memberikannya. Namun dia mulai menyadari bahwa wajah Anakim kini terasa tidak asing dalam ingatannya. Tetapi dia ragu mana mungkin dia punya kenalan yang tinggal di Amerika. Kedatangan Anakim disambut baik oleh Yongguk. Mereka saling melepas rindu. Rupanya Anakim ini memang merupakan keluarga bagi mereka. 누나, 들어가. Setelah 많이 masuk ke 시장하겠다. kamarnya, Anakim masih tidak percaya bahwa mereka akan bertemu suaminya di rumah tersebut. Sementara Yongguk merasa senang mendengar Sochul berinisiatif membeli obat di apotik dalam perjalanannya. Mengetahui Anakim sangat suka dengan Sochul, dia mengungkapkan bahwa supirnya ini akan mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan pribadi. Hal ini tentu membuat Anakim kecewa. Namun dia tidak mungkin menjelaskan siapa Sochul sebenarnya. Yongguk memanggil nama Anakim dengan nama lamanya Jiyong. Rupanya Anakim ini memang benar-benar istri Sochul yang telah meninggalkannya. Saat Anakim tidur, dia bermimpi kisah masa lalunya di mana saat dia menguntit Sochul yang sudah berkeluarga kembali dengan Yeonsil. Lagi-lagi dia tidak berani untuk muncul di hadapannya. Hal ini membuat dirinya menangis dan penuh penyesalan. Tak tahan bahwa dia akan bertemu dengan Sochul selama tinggal di rumah itu, dengan diam-diam di larut malam dia pergi untuk pindah ke hotel. Namun aksinya ini diketahui oleh Dandan. Anakim tidak tahu bahwa Dandan ini adalah bayinya yang pernah ditinggalkannya.
Saat kembali ke rumah, Yongguk yang sedang berada di dapur mendengar suara aneh. Karena berpikir itu adalah pencuri, dia mengambil wajan untuk memukulnya. Tentu keduanya terkaget setelah mengetahui satu sama lain. Yongguk terheran melihat Dandan di malam buta masih belum tidur. Kekagetannya ini berlanjut setelah Dandan menjelaskan bahwa dia membantu anak Kim pindah ke hotel di malam itu. Yongguk menghubungi anak Kim yang masih dalam perjalanan menuju hotel. 그럼 박 기사차라도 타고 가지. Hari itu keluarga Yeonsil datang untuk menemuinya. Mereka baru mengetahui dari tetangganya bahwa Yeonsil telah pindah. Setelah sampai di alamat baru, mereka terheran di mana Yeonsil tinggal di rumah yang besar. Padahal yang mereka tahu adalah Yeonsil telah bangkrut karena tertipu investasi bodong. Pada bagian lain, Ibu Wang yang kesal karena ulah anaknya, dia mengirimkan mata-mata untuk menguntitnya. Sementara Daebum yang sedang di mall bersama Seryeon mendapat telepon bahwa keluarganya datang menemui ibunya. Akhirnya mereka membatalkan jalan-jalannya. Dan sebelum berpisah, Seryeon dan Daebum beromantis ria. Begitu juga dengan Sochul yang mendapat kabar bahwa keluarganya sedang berkumpul di rumahnya. Dia begitu serba salah menghadapi keluarga ini karena jika ketahuan pemilik rumah, tentu akan menjadi runyam deh. Daebum yang baru tiba di rumah tersebut tidak luput dari pantauan mata-mata Ibu Wang. Setelah mendapatkan foto-fotonya, Ibu Wang terkejut karena melihat keberadaan Daebum seperti di belakang rumahnya. Karena ragu, dia meminta Bibi Yeoju untuk memastikannya. Akhirnya mereka bertiga mendatangi pavilion di mana Sochul tinggal. Sementara Sochul begitu stres melihat keberadaan mereka di rumahnya. Di tengah jalan, aksi mereka terlihat oleh Yongguk yang sedang bersama anak Kim. Dan tentu pertemuan keluarga itu menjadi berantakan saat Ibu Wang masuk ke rumah tersebut. Keributan menjadi-jadi setelah Daebum menjelaskan jangan berbuat kasar pada ayahnya. Mengetahui Sochul ayahnya, maka tidak terkendali lagi emosi Ibu Wang. Dan keributan ini dapat dilerai setelah kedatangan Yongguk dan anak Kim. 경찰에 신고해. Dalam keributan itu tentu terjadi kesalahpahaman di mana situasi dan kondisinya memang memungkinkan untuk terjadi. Akhirnya Sochul diberhentikan oleh Yongguk dan memintanya segera keluar dari rumah tersebut. Tentu kejadian ini disaksikan oleh Dandan yang tidak bisa berbuat apa-apa. 당장 이 집에서 나가요. 당장. 20분이나? Walau hujan turun begitu deras, Sochul dan keluarga keluar dari rumah itu. Sementara anak Kim hanya dapat melihatnya dari dalam mobilnya tanpa memperlihatkan wajahnya. 그리 한다고? 내가 대범 씨 Ibu Wang dengan ditemani Sarah menemui Soryeon guna memberitahukan bahwa Daebum adalah anak Pak Park, supirnya tersebut. 내가 말이 안 나온다, 말이. Karena adanya Sarah sebagai saksi, akhirnya Soryeon pun percaya apa yang dikatakan ibunya. 네가 생각하는 그런 거 Walau dirinya kesal, namun dia harus mengakhiri pacarannya dengan Daebum yang dianggap telah bersekongkol dengan ayahnya guna memoroti hartanya. Setelah melihat penderitaan mereka yang terus berlanjut, anak Kim ingin mendapatkan Dandan kembali dalam kehidupannya. Singkat cerita, Sochul berhasil mendapatkan rumah sewa untuk keluarganya, sehingga mereka pindah ke rumah tersebut. 이렇게 멀쩡한데. Anak Kim melanjutkan untuk mencari Dandan dengan bantuan seseorang. 꼭 좀 찾아주세요. 부탁드립니다. 이거보다 더 짜릿한 게 있어야 하는데. Di rumah, Sarah membawa seikat bunga, namun dia tidak menemukan anak-anak dan Dandan. Dia menghubungi Dandan, namun teriakan Sejong membuat Dandan harus memutuskan teleponnya dan akan menjelaskannya nanti saat di rumah. Hal ini tentu membuat kesal Sarah karena merasa tidak dilibatkan.
Sebelum pulang, ayahnya mengajaknya untuk masuk ke rumah hantu. Karena situasinya menyeramkan sehingga Yongguk memegang tangan Dandan dengan begitu erat, dan mereka pun tersimpuh malu saat menyadari hal tersebut. 혹시 우리 단단이 Di tempat lain, anak Kim mendapat pesan bahwa orang suruhannya telah menemukan Dandan. Dia teringat bahwa Dandan adalah tutor yang bekerja di rumah Yongguk. 세종이가 박 선생 그만. Dalam perjalanan pulang, Yongguk merasa senang dan terhibur. Merasa gelisah, anak Kim mengunjungi rumah Yongguk dan berhasil menguntit Dandan yang baru saja tiba di rumah. Dia yang mengetahui kejadian di rumah Yongguk berpendapat bahwa Dandan sengaja berpura-pura saling tidak mengenal dengan ayahnya di hadapan keluarga Yongguk. 혹시 앞에서 만난 거예요? Sarah tentu merasa kesal melihat bosnya datang bersama anak-anak dan Dandan tanpa melibatkan dirinya. 피곤할 텐데 얼른 올라가 쉬어요. 저도 들어갑니다. Esok paginya, Yongguk baru menyadari betapa kuatnya ikatan batin anak-anaknya dengan Dandan. 네, 회장님. Seryon mulai teringat di mana Daebum saat itu ingin mengakurkan keluarganya kembali. Dia ingin pergi untuk bekerja dan mereka berpisah untuk sementara waktu. Dia berpendapat bahwa Daebum bukanlah pria jahat yang seperti dikatakan ibunya. Anak Kim bertemu dengan Yongguk. Dia meminta izin untuk sementara agar bisa tinggal di rumahnya. Dengan senang hati Yongguk menerimanya, tentu agar dia bisa lebih dekat dengan Dandan. Sechan menakut-nakuti Jenny dengan ular mainan. Hal ini membuat keduanya jadi saling bertengkar, dan Jenny yang kesal jadi berteriak, sehingga mengundang Dandan dan Yongguk menemuinya. Jenny yang membuang mainan itu sembarangan membuat Dandan terkaget, dan dengan refleks Yongguk yang berdiri di belakangnya membopong Dandan yang ketakutan. Namun Bibi Yeoju memberitahukan bahwa itu hanyalah ular mainan saja. Mengetahui bahwa Sochul adalah ayahnya yang dianggapnya telah menipu mereka, Yongguk tidak bisa menerimanya dan dia langsung memecat Dandan malam itu juga. Hal ini membuat anak Kim jadi ikut menangis karena Dandan ini adalah anaknya. Anak Kim menemui Yongguk, dia berpura-pura sedang mengambil air minum namun tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. 나도 황당하기는 한데. Anna berusaha mempengaruhi Yongguk agar tidak memecatnya. Namun karena Yongguk menganggap bahwa keluarga Park Sochul adalah penipu, dia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya bersama Dandan. Esok paginya Dandan mengantarkan Sejong ke sekolah lebih awal sehingga mereka bisa bermain game dulu. Tentu membuat Sejong senang. Sesampainya di sekolah, Sejong tidak memahami bahwa itu adalah perpisahan terakhir karena Dandan harus pergi dari rumahnya. 내가 좀 멋있긴 하자. 친구들과 사이좋게 지내는 거야? Saat akan kembali dari sekolah, anak Kim memanggilnya. Dia ingin Dandan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dengan singkat, Dandan menceritakan bahwa dia kabur dari rumah setelah ribut dengan ayahnya karena kesalahan yang dibuat oleh ibunya, yang menyebabkan mereka kehilangan rumah dan uang depositnya. Sampai akhirnya dia diterima bekerja sebagai tutor tinggal di rumah tersebut. 외갓집에서 사업한다고 다시 마련한 전세집까지 또 날려버렸어요. Namun rupanya ayahnya telah bekerja lebih dulu di rumah yang sama sebagai supir keluarga, dan saat mengetahui hal itu dia bermaksud akan memberitahukan pada Yongguk, namun dia tidak cukup memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. 근데 나중에 Hingga akhirnya Daebum berpacaran dengan Seryon yang menjadi pemicu masalah ini, karena ibu Seryon tidak menyetujuinya. Dandan menolak saat anak Kim akan meluruskan kesalahpahaman ini, karena dia telah menerima kesalahannya. 지금까지 저렇게 고생한 Saat Dandan pamit dari hadapannya tentu membuat anak Kim sangat sedih melihatnya, karena dia pun merasa bersalah. Saat Dandan akan pergi dari rumah, semua anggota keluarga terkaget dan tidak paham mengapa Dandan begitu tiba-tiba akan berhenti dari rumah tersebut.
Sementara Sarah hanya mendapat kabar dari Yongguk bahwa Dandan akan berhenti bekerja, tanpa menyebutkan alasannya. 실만 하니까 잘났겠죠. Pada bagian lain, Sereon meminta dukungan dari Yongguk akan dapat berkencan dengan Daebum. Dia menjelaskan bahwa Daebum tidak seperti yang diceritakan oleh ibunya. Merasa tak direstui, akhirnya Sereon tidak memerlukan izin dari ibu dan kakaknya karena dia bukan anak ABG lagi. Sereon yang terlanjur cinta, dia pun menemui Daebum. 아니 왜 모르는 척해? 고귀한 아가씨 차에 쓰레기 냄새 나면 어쩌시려고요? Namun Daebum yang sudah terlanjur dihina oleh keluarganya tidak mau berurusan dengannya lagi. Dia menyarankan agar mereka mencari pasangan yang selevel saja. Anaki menemui Yongguk di kantornya dan dia berusaha menjelaskan masalah Dandan dan ayahnya. Namun Yongguk tidak dapat menerimanya kembali. Tentu Anaki merasa kecewa karena penolakan tersebut. 그럼요. 오늘부터요? Dia menghubungi Dandan untuk bertemu. Dandan mendapatkan tawaran bekerja di toko yang baru akan dibukanya. Selain gaji yang besar, dia juga akan mendapat fasilitas apartemen untuk tinggal. Tentu hal ini membuatnya senang. Namun Dandan merasa heran mengapa Anakim begitu percaya padanya. Menurutnya, Dandan telah memberikan kesan baik padanya selain dapat mengajar sebagai tutor anak-anak dengan usia yang berbeda. Namun Dandan masih butuh waktu untuk menjawabnya. Dia yang harus kerja paruh waktu terpaksa harus meninggalkan Anakim. 라도 좀 더 깔끔하고 큰 평수 없어요? Setelahnya Anakim membeli sebuah rumah. Di sekolah, Sejong merasa heran mengapa Sarah yang menjemputnya. Dia menanyakan keberadaan Dandan. Karena Sarah tidak menanggapinya, Sejong pun menjadi marah. Sesampainya di rumah, Sejong berteriak-teriak mencari Dandan. 우리 선생님 다시 오라고 해요. Dandan kini bekerja paruh waktu di sebuah kedai. Saat menerima telepon dari Sejong, dia menolaknya karena Yongguk tidak memperbolehkan Dandan menerima telepon dari anak-anak. Sejong terus berjalan meninggalkan rumah, sampai akhirnya kedua kakaknya panik karena Sejong tidak berada di rumahnya. Akhirnya semua orang mencari Sejong deh. Yongguk menerima telepon dari kantor polisi bahwa Sejong berada di sana. Setelah bertemu dengan Sejong, polisi menjelaskan bahwa warga melaporkan Sejong yang menangis di Bocheongdong, di mana Dandan tinggal. Dia meminta ayahnya agar Dandan kembali ke rumahnya. 그게 우리 선생님이 그만둔 설명이에요? 선생님이 그랬단 말이야. Sesampainya di rumah, ketiga anaknya protes dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Tentu dilema buat ayahnya. Setelah kejadian itu, Sejong jatuh sakit. Hal ini membuat ayahnya menjadi cemas. Dia teringat dengan pembicaraan Anakim dan alasan Dandan saat berterus terang kepadanya. Saat Sejong tersadar, dia meminta ayahnya agar mengembalikan Dandan pada mereka. 선생님이 나를 약속했단 말이에요. Dan karena tidak tega mendengarnya, dia bergegas mencari Dandan. Saat menghubungi teleponnya, pemilik toko menjawabnya dengan ketus bahwa Dandan sedang bekerja. Dandan kini bekerja di bagian cuci-cuci piring. Dalam perjalanan, Yongguk teringat semua masa-masa indah bersama anak-anak dan mereka. Yongguk yang sampai di restoran, dia langsung menemui Dandan. Namun dia harus terkaget melihat apa yang sedang dikerjakan Dandan. Dengan kesal, dia menarik lengan Dandan yang membuatnya terkaget. 회장님! 이런 일을 왜 하냐고요? 어딜요? Yongguk memberitahukan bahwa Sejong sakit setelah ditinggal olehnya. Saat yang tepat, Sejong menelepon ayahnya sehingga Dandan dapat berbicara dengannya dan berakhir dengan Dandan yang kembali ke rumah. 전화 좀 받아봐. 여보세요? 선생님 어디에요? Kedatangannya membuat anak-anak senang. Lain lagi dengan Sarah yang kesal karena Dandan kembali ke rumah.
Sesampainya di rumah, Sarah ngomel-ngomel tidak jelas karena dia kesal anak kandungnya Sejong tidak mau bersamanya. Esok harinya, Dandan berterima kasih karena anak Kim telah membantunya untuk berbicara dengan Yongguk. Dia memberikan hadiah shawl untuknya, walau anak Kim merasa kecewa karena Dandan tidak jadi bekerja untuknya. 회장님 말고 이라도 감사합니다. Esok harinya, Yongguk telah menunggu Sochul di rumahnya dan kedatangannya tentu membuat dirinya terkaget. Yongguk meminta maaf atas apa yang telah terjadi di waktu lampau. Hal itu hanya merupakan kesalahpahaman dan selain itu juga dia mengetahui bahwa Dandan adalah putrinya. 어떻게 우리 세련이랑 박 기사님 아드님 일은 우리 대범이 분수에 넣기 욕심 부린 놈 아닙니다. Setelah bertemu Yongguk, Sochul menceritakan pertemuan pada Dandan. Selain itu, Yongguk kini telah mengetahui bahwa Dandan adalah anaknya. 나도 사실은 Sechan memberitahukan Sarah bahwa kali ini ulang tahunnya dirayakan di villa. Mereka pun tiba di villa. 그동안 별일 없었죠? 그냥 낚시품 다 준비해놨어. Yongguk yang sangat senang melihat Sejong bercanda dengan Dandan. Di tempat lain, Sochul diterima bekerja jadi satpam, namun saat akan kembali pulang dia bertabrakan dengan anak Kim. Akhirnya anak Kim mengajak ke tempatnya. Sochul berterima kasih telah membantu Dandan untuk meyakinkan Yongguk. Malam itu Sarah mengajak Dandan untuk ngobrol, namun dia akan pergi karena dia diminta menemui Yongguk. Mereka bertemu di restoran. Yongguk memberikan bonus karena puas dengan kerjanya Dandan. Rupanya pertemuan mereka ini dikuntit oleh Sarah. Dia pastinya kecewa. Setelah makan malam, mereka melanjutkan dengan bermain game. 근데 그때는 지금보다 잘 때렸던 Saat di jalan, Dandan menceritakan awal mula dia ingin kabur dari rumahnya dikarenakan dia selalu ribut dengan kakaknya hanya masalah es krim. Dia kesal karena ayahnya selalu membela kakaknya. Namun dalam perjalanannya dia tertabrak sepeda yang ternyata itu adalah Yongguk. Tak sadar perjalanan mereka rupanya ini dikuntit oleh Sarah yang merasa cemburu pada Dandan. Di rumah, kekesalan dan kecemburuan Sarah sudah memuncak, sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya terhadap Dandan. Dia mengadu domba pada Ibu Wang agar mereka bisa mengusir Dandan dari rumah tersebut dengan memfitnah bahwa Dandan seolah-olah telah mencuri perhiasan Ibu Wang. Namun aksinya itu diperhatikan oleh Sechan. Setelah itu Ibu Wang berteriak-teriak mengaku bahwa kalung barunya hilang dicuri orang. Mereka langsung menggeledah kamar Dandan dan menemukan kalung tersebut pada laci mejanya. 이건 아닌 것 같아요. 박 선생. Dandan yang baru masuk ke kamarnya terheran melihat kamarnya berantakan. Ibu Wang langsung menuduhnya, tentu membuat Dandan bingung. Dan keterangan Dandan tidak dipercaya oleh Ibu Wang. Yongguk dan anak Kim yang masuk ke kamar juga terheran hal itu bisa terjadi. 지금 무슨 말씀을 그렇게 함부로 하세요? Anak Kim berusaha membela Dandan karena Ibu Wang telah menuduhnya. Dia meminta Yongguk untuk segera memecat Dandan. 네가 갖다 놨다고? 네, 선생님 목걸이인 줄 알았어요. Namun keterangan Sechan yang mengaku bahwa dia yang menyimpannya setelah menemukannya di dapur membuat Yongguk lega. Dia mulai curiga dengan kelakuan Ibu Wang. Dandan yang merasa terhina pergi dari rumah tersebut, tentu membuat anak Kim dan Yongguk mengejarnya. Sementara Sarah berusaha mempengaruhi Sechan agar jangan berbohong. Namun karena Sechan mengetahui siapa pelakunya, dia tetap membela Dandan. 어떻게 이런 일이 있었는지. Malam harinya Yongguk dapat menemukan Dandan yang sedang duduk di sebuah taman. Yongguk berusaha menenangkan hati Dandan. Mereka semua berada di pihaknya. Esok harinya anak Kim menemui Sochul dan meminta tolong agar ayahnya memberitahukan Dandan guna ikut bekerja dengannya di Amerika.
책임감 강하고 성실하고 착하고 Dia akan meninggalkan Korea dalam 6 bulan lagi. 좀 더 일하고 싶다고 하네요. Setelah keakraban mereka malam itu, Dandan menyatakan cintanya pada bosnya. Itu cinta pertamanya. Namun bosnya mengetahui bahwa Dandan sedang mabuk, sehingga dia mengajaknya pulang. 왜 이렇게 잘해주세요? 터질 것 같잖아요. 야, 박단단. Esok paginya dia mulai menyesali apa yang telah dibicarakan semalam dengan bosnya itu. Dengan rasa malu, Dandan menceritakan bahwa dia beralasan tidak mengingat apapun tentang semalam. 회장님한테 실수한 거 없죠? Di kantor, apapun yang dilihat Yongguk kini berubah menjadi Dandan. Rupanya dia juga telah mulai menyukainya. Sarah yang kalah pamor, dia berlagak sok perhatian dengan membelikan anak-anak baju dan makan siang untuk Yongguk. Namun Yongguk yang mulai kasmaran memanggil Sarah dengan sebutan Dandan. 고마워요, 박 선생. 미안해요, 조 실장. Tentu membuat Sarah kecewa. Sepulang dari kantor, Sarah menemui Ibu Wang. Dia menjelaskan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya karena tidak punya harapan lagi untuk menjadi istri Yongguk. Hal ini membuat Ibu Wang menjadi ngoceh-ngoceh kesal. 지금까지 큰 사모님 때문에. Guna menyingkirkan Dandan, Ibu Wang merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Oleh karena itu, dia berpura-pura mengidap demensia. Rencana awal mereka dimulai saat Ibu Wang menumpahkan jus di muka Dandan 큰 사모님. dan menghinanya. Dandan yang masih polos tidak mengetahui bahwa itu hanyalah skenario mereka. Perbuatan keji Ibu Wang kepergok anak Kim dan Yongguk yang baru pulang dari kantor, sementara Sarah berpura-pura membawa Ibu Wang kembali ke kamarnya. Tentu membuat pening si Yongguk. Di kamar lain, anak Kim menyesalkan perbuatan Ibu Wang. Dia meminta Dandan agar berpikir kembali untuk tetap bekerja di rumah mereka. Dia lebih baik bekerja dengannya. Namun Dandan menikmati bekerja di rumah itu bersama anak-anak. 그래서 여기 계속 있고 싶은데. Sarah berusaha mempengaruhi Yongguk agar Dandan segera diberhentikan dari pekerjaannya. Namun saran ini ditolaknya. Menurut anak Kim, bahwa Ibu Wang sebaiknya tinggal di panti jompo karena tingkahnya itu bukan stadium awal. Dia mengidap demensia akut. Untungnya tingkahnya ini tidak diketahui anak-anak. Akibat skenarionya, Sarah malah terjebak dengan perbuatannya, di mana Ibu Wang tidak melakukan tes kesehatan di rumah sakit langganan mereka. 나 있잖아. 나 왜 이렇게 머리가 아프지? 기억나세요? 박 선생? Tentu permintaan Yongguk ditolak mentah-mentah saat dia akan mengirimnya ke rumah panti jompo, karena dia tidak ingin anak-anak melihat kekerasan terhadap Dandan. Karena terpojok, akhirnya Ibu Wang mengakui jika dia hanya berpura-pura mengidap penyakit demensia untuk menyingkirkan Dandan karena Yongguk mulai menyukainya. Mendengar hal itu membuat Yongguk marah besar dan mengusir ibunya agar pergi dari rumahnya. 이 집에서 당장 나가세요! Akibat persekongkolannya dengan Ibu Wang, Sarah tidak luput dari dampratan Yongguk karena telah membohongi dirinya. Dia merasa kecewa terhadapnya. 회장님, 근데 저 처음이에요. 됐습니다. 나가보세요. Guna menenangkan hati Dandan, Yongguk mengajaknya untuk bermain game kembali. Namun tingkah aneh dan perbuatan bosnya membuat Dandan terheran. Dia menanyakan apa bosnya juga kini menyukai dirinya. 진짜 저한테 왜 이러세요? 저 좋아하세요? Belum sempat Yongguk menjawab, ponselnya pun berdering sehingga dia tidak harus menjawab pertanyaan Dandan dan pergi untuk menyelesaikan urusan kantor yang mendesak. Rupanya itu hanyalah siasat Yongguk untuk tidak menjawab pertanyaan Dandan. Dia malah nongkrong dengan pengacara Ko dan menanyakan hubungan seseorang jika memiliki usia yang terpaut 14 tahun. Pengacara Ko tidak mempermasalahkan perbedaan usia. Namun Yongguk harus mengumpulkan keberanian karena pasti akan diprotes. 나이 차이가 무슨 상관이야. 용기 한번 내보라고 해. Sesampainya di rumah, Dandan masih menunggunya. Dia mengeluh katanya ada urusan mendesak, kok pulang-pulang malah mabuk. Dia mendesak Yongguk untuk menjawab pertanyaan cintanya. Jika dia mencintainya, besok Yongguk hanya perlu mengikat sapu tangan di pohon tersebut dengan saksinya.
우리 하던 얘기 마저 해요. 우리가 뭔 얘기를 했었나? Di kamarnya, Yongguk merasa gelisah. Dia bergegas ke kebunnya dan mengikatnya sapu tangan sesuai keinginan Dandan. Namun beberapa saat kemudian dia mengambilnya kembali. Tak mungkin hubungan mereka akan mulus jika terpaut usia yang begitu jauh. Esok harinya Dandan kecewa karena tidak dapat menemukan sapu tangan di pepohonan itu. Dia menyalahkan dirinya yang terlalu GR padanya. 오늘 밤 12시까지니까. Saat anak Kim akan pergi ke kantor, dia melihat Sochul yang sedang membersihkan mobilnya. Sochul berterima kasih karena anak Kim telah menjaga anaknya. Namun dia terkejut saat anak Kim masuk ke dalam mobilnya. Dia melihat tanda di lehernya seperti halnya Ji-yong mantan istrinya. Sarah yang sedang mengendarai mobil tidak sengaja melihat Dandan dan Sochul yang saling berpegangan tangan. Tentu dia senang karena hal ini akan menjadi senjata untuk menjatuhkan Dandan di mata Yongguk. Namun dia tidak mengetahui bahwa Sochul adalah ayah Dandan. Dia terus menguntitnya hingga mereka naik bis. Di tempat rapat, Yongguk gelisah karena membatalkan ikatan sapu tangannya. Anak Kim mengetahui jika dia sedang tidak fokus terhadap rapat tersebut. 이대로 진행하시죠. 에나킴 대표님 수고하셨습니다. Tiba-tiba angin bertiup kencang sehingga menerbangkan sapu tangan yang baru saja dicuci Bibi Yeoju. Waktu telah menunjukkan jam 11.30 malam, berarti 30 menit lagi akan berganti hari. Yongguk masih memikirkan tentang sapu tangan itu. Namun dia tidak punya keberanian untuk mengikatnya. Begitu juga dengan Dandan yang masih menunggunya di sekitar kebun. Namun angin yang menerbangkan sapu tangan itu tiba-tiba jatuh di atas pohon. Walah, dari siang baru sampai ini sapu tangan, mampir dulu ke Bandung kali ya. Saat berusaha untuk mengambilnya, tiba-tiba Dandan muncul dan langsung memeluknya. Dia tidak mau mendengar apapun alasan Yongguk. Yongguk yang awalnya merasa canggung karena memiliki 3 anak, akhirnya berusaha untuk berkencan dengan Dandan. 그럼 말도 안 되는 소리 하지도 마세요. Esok harinya Yongguk terlihat kikuk di hadapan Dandan. Selain itu, kini anak-anak mulai bersemangat jika ayahnya mengantarkan mereka sekolah. Dandan diminta bertemu dengan anak Kim. Dia memberikan hadiah baju untuknya guna menghadiri peluncuran produk terbaru mereka. Selain itu, anak Kim mengajak Dandan agar ikut dengannya bekerja di perusahaannya di Amerika. 그래도 내가 박 선생 스카웃 많이 욕심내고 있나 봐. Pada bagian lain, Sarah mendapat berita bahwa Dandan adalah anak Sochul. Dia mendapatkan salinan kartu keluarganya. Dia bergegas menemui Ibu Wang untuk menghasutnya kembali. 뭔데? Dia menghubungi Yongguk tentang berita ini. Dan dengan terpaksa dia harus pulang ke rumah. Kedatangan Dandan langsung didamprat Ibu Wang. Dia mengungkapkan identitas Dandan dengan Sochul. 지금 이게 무슨 짓입니까? Aksi kasar Ibu Wang dilihat oleh Yongguk. Yongguk yang telah mengetahui status Dandan tentu membelanya. Hal ini membuat Sarah dan Ibu Wang terkejut bahwa Yongguk telah mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia pernah memecatnya tempo hari. Namun karena semua itu tidak benar, makanya dia menjemput Dandan kembali untuk bekerja di rumahnya. 아주머니는 제 일에서 빠지세요. Setelah Dandan naik ke kamarnya, Yongguk meminta ibunya agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Karena memaksa Yongguk, akhirnya dia terpaksa meminta Sarah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tentu hal ini membuat Sarah terkaget. Dia lebih percaya Dandan dibandingkan dirinya. Sarah mengeluarkan unek-uneknya. Dia selama ini berharap agar bisa menjadi istrinya. 뭐라고요? 회장님이 봐주신다고 그냥 넘어갈 일이 아니에요. Namun Yongguk tetap memintanya agar segera mengundurkan diri. Sarah mengadukan pemecatan dirinya pada Ibu Wang. Dengan rasa sedih, hari itu Sarah pergi dari rumah tersebut. Dia teringat kisah masa lalunya di mana setelah melahirkan dia menaruh bayinya di depan rumah Yongguk. Saat itu istri Yongguk yang baru pulang langsung membawa bayinya masuk. Sementara Sarah memantaunya dari kejauhan.
Guna melindungi anaknya, Sarah melamar pekerjaan di rumah tersebut, sehingga dia dapat bertemu setiap harinya. Dandan menemui Yongguk, dia merasa bersalah karena Sarah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun Yongguk menjelaskan bahwa pengunduran dirinya itu karena alasan pribadinya yang tidak bisa diceritakan padanya. Hari itu acara peluncuran produk baru anak Kim. Dandan dan anak-anak berfoto ria. Kedatangan Yongguk beserta timnya menjadi senang dengan kehadiran anak-anak mereka dan Dandan yang terlihat tampil beda. 그래, 세종아. Anak Kim memperkenalkan produk barunya di hadapan audiens. Sementara Yongguk mencuri-curi pandang pada Dandan. 두 번째 제품입니다. Dandan mengajak bertemu dengan Yongguk, rupanya keberadaan mereka dikuntit oleh Sarah. Saat akan kembali ke rumah, Yongguk meminta Dandan masuk terlebih dahulu agar anak-anak tidak mencurigainya. Tiba-tiba Sarah muncul menemui Yongguk. Dia masih memohon agar Yongguk dapat menerima cintanya dan langsung memeluknya. Kejadian ini terlihat oleh Bibi Yeoju yang tentu merasa terkaget. Saat Dandan masuk ke dalam rumah, dia bertemu dengan anak Kim. Aksinya dapat ditebak oleh anak Kim jika Dandan baru saja menyelinap untuk menemui pacarnya. Dandan yang diketahui aksinya ini menjadi tersipu malu. Dia tidak ingin membicarakan pacarnya untuk sementara waktu. Sepeninggalnya Dandan, anak Kim bertanya-tanya siapa pacar Dandan ini ya. Esok harinya Dandan senang bermain badminton dengan anak-anak. Kegiatan mereka diperhatikan oleh anak Kim dan Yongguk. Namun anak Kim beberapa kali memergoki pandangan Yongguk yang aneh terhadap Dandan. Menurutnya Dandan sudah mempunyai pacar. Pendapatnya ini makin menguatkan dirinya saat mereka berdekatan. Anak Kim membawakan teh untuk mereka berdua. Dia berterima kasih pada Yongguk karena peluncuran produknya sukses. Namun sesuatu mengganjal di hatinya. Dengan tidak ragu-ragu dia menanyakan apa Yongguk mencintai Dandan. Pertanyaan ini membuat Yongguk terdiam. 꼭 우리가 커플이다. 박 선생한테 너무 미안한데. Malam harinya Yongguk menjelaskan tentang anak Kim yang menanyakan hubungan mereka. Namun karena belum percaya diri, dia menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Setelah kegagalan misinya untuk menjadi istri Yongguk, kini Sarah hanya sibuk dengan bertele ria. Suatu malam anak Kim diganggu oleh orang mabuk saat turun dari mobilnya. Sochul yang sedang bertugas menolongnya sehingga orang mabuk tersebut kabur dari hadapannya. Sochul bahkan mengantarkannya sampai ke rumah dan memberikan air hangat untuknya. Tentu hal ini menghinggapi perasaan bersalahnya di masa lalu. 이제 괜찮아요. Yongguk memeluknya saat Dandan mengungkapkan kembali bahwa dia akan menunggunya sampai dia berani mengumumkan pacarnya itu. Esok harinya, Yongguk mendaki gunung. Dia meminta restu pada mantan istrinya agar dapat menikahi Dandan. 잘 지내지? 나 그 사람이랑 같이 있으면. Saat sedang beristirahat, dia meletakkan sapu tangan pemberian Dandan. Namun angin tiba-tiba menerbangkan sapu tangannya tersebut. Saat dia berusaha menangkapnya, dia menginjak botol minumannya sehingga dia tergelincir jatuh ke jurang. Sehingga Yongguk pingsan dan terluka. 상 가셨는데 전화도 안 되고 아무래도 무슨 사고 생긴 것 같아요. Semua anggota keluarga mempertanyakan keberadaan Yongguk. Bi Yeoju memberitahukan bahwa tadi pagi bosnya pergi mendaki gunung. 날이에요? 박 선생. Saat terbangun dari pingsannya, Yongguk sampai di sebuah desa. Dia meminta tolong kepada seorang warga agar dapat mendapatkan makanan. Namun masalah baru muncul di mana dia harus kehilangan ingatannya. 아니면 내가. Esok harinya pengacara Ko dan polisi menyisir pegunungan tersebut guna menemukan Yongguk. Mereka menemukan tas ranselnya. Yongguk bekerja di kandang sapi milik si nenek untuk mendapatkan makanannya. Beberapa saat kemudian dia mulai mengingat namanya kembali dan dia meminta izin untuk pulang. 회장님? Sesampainya kembali di rumah, dia tidak mengingat bahwa dirinya sudah memiliki 3 anak. Tentu saja membuat semua anggota keluarga terperangah mendengarnya.
Ingatannya kembali seperti masih berusia 22 tahun, di mana dia mempermasalahkan kematian ibunya. Anak-anak yang melihat tingkah ayahnya menjadi menangis. Pengacara Ko berusaha menenangkan dan mengingatkannya. 내가 누군지 알아? 그래 맞아. 나 고정. Hilang ingatan Yongguk dimanfaatkan Sarah bahwa mereka sudah saling bertunangan dan akan menikah. 이거 어떻게 나 좀 살려줘. Namun sebagian ingatan Yongguk masih menempel di kepalanya. Menurutnya istrinya baru saja meninggal 2 tahun yang lalu, mengapa mereka bisa bertunangan? Sarah menjelaskan bahwa istrinya sebelum meninggal dia meminta dirinya agar melanjutkan perkawinan mereka dengannya. 미안해요. 그동안 집에 있을 때는 Anaki memberitahukan Dandan bahwa dia harus pergi dari rumah tersebut mengingat Yongguk tidak mengenalnya lagi. Tapi Dandan akan baik-baik saja bersama anak-anak. Dia meminta Dandan memberitahukannya jika menemui kesulitan. Beberapa hari kemudian, Dandan memberitahukan bahwa dirinya akan berhenti bekerja sebagai tutor anak-anak. Tentu hal ini membuat anak-anak bersedih. Mereka memberitahukan kepada ayahnya, Yongguk menolak pengunduran diri Dandan untuk saat ini, karena dirinya tidak bisa mengingat sepenuhnya apa yang sedang terjadi di rumahnya. Mengetahui Dandan membatalkan niatnya membuat anak-anak senang dan mereka menemui Dandan di kamarnya. Berita penolakan berhentinya Dandan mendapat protes dari Sarah, dia mengomel-ngomel tidak jelas. Karena Dandan tidak jadi berhenti, kini hasutan Sarah pun dilakukan dengan cara lain. 네, 나 많이 뛰지도 않았어요. Yongguk memanggil anak-anak guna memberitahukan bahwa mulai besok, Sarah akan tinggal di rumah untuk mengawasi mereka. Sementara Dandan tidak akan menginap di rumah. Dia setiap hari akan pulang selesai bekerja. Namun anak-anak menolak rencana tersebut. 에서 있는 건데 애들이 싫다고 하면 Mengetahui anak-anak menentangnya, kali ini Sarah meminta Yongguk memberitahukan tentang rencana pernikahan mereka, agar anak-anak menjadi dekat dengannya. 저 기억 돌아올 때까지 잘 좀. Yongguk menjelaskan pada pengacara Ko bahwa ingatannya kini saling bercampur baur. Yang dia ingat saat dia berusaha mengambil sapu tangan yang diterbangkan angin sehingga membuat dirinya terjatuh. Dia meminta pengacara Ko mengosongkan jadwalnya di malam Natal karena dia akan menikah dengan Sarah. Berita ini membuat Ko terkejut. Sepengetahuannya dia berpacaran dengan wanita yang jauh lebih muda. 알았어요. 용서할 테니까. 나 용서해 줄 거예요? Yongguk menemui Sarah dan menceritakan cerita Pak Ko bahwa mereka tidak berpacaran dengan Sarah. Hal ini membuat Sarah terheran bagaimana mungkin Pak Ko bisa mengetahui kebohongannya tersebut. 그게 무슨 말씀이세요? Dia tambah stres setelah mengira-ngira bahwa Pak Ko mungkin mengetahui hubungan Yongguk dengan Dandan. Anaki meminta tolong Sochul agar memasangkan lampu di rumahnya, walau agak canggung dia tentu memberikan kopi untuknya. 어릴 때는 어땠어요? 어렸을 때 얘기 좀 해주세요. 우리 단단이가 어렸을 때부터 똑부러졌어요. Wah, bakal CLBK nih. Siang itu, walau bersedih, Dandan melihat Yongguk pergi berdua dengan mobilnya. Dia berharap agar mereka segera menikah, sehingga dia dapat melanjutkan hidupnya. Dandan menemui anak Kim. Dia menanyakan tawarannya tempo hari untuk bekerja di Amerika. Dia akan bersedia setelah kontrak kerjanya dengan Yongguk berakhir 6 bulan lagi. Tentu anak Kim senang mendengarnya. 감사합니다, 대표님. 단단아, 고마워. 이제 됐어. 그냥 월급 따박따박 주는. 어? 그런 자리 걸리고 없이 들어가기 힘들대. 자, 우리의 미래를 위해 짠! Seryun kembali berhubungan dengan Daebum. Seryun berencana untuk membeli rumah baru agar ibunya tidak mengganggunya lagi. Menjelang keberangkatannya ke Amerika, Dandan mengikuti kursus bahasa Inggris mungkin di IF kali ya. Seorang teman sekelasnya mengenal Dandan, dia bernama Hyun Bin. Walau awalnya begitu ragu, Sochul menemui kakaknya bernama Misuk. Dia meminjam uang guna menyewa sebuah toko. Dengan bantuan Misuk, dia akhirnya dapat mewujudkan rencananya. Rupanya pemilik apartemen itu Ibu Sarah.
Di bagian lain, anak Kim berkeinginan agar mereka bertiga rujuk kembali dan tinggal bersama di Amerika. 예. 제가 내일 강릉에 출장을 가는 Di mobilnya, Yongguk melihat Dandan bersama Hyunbin saat mereka akan mengikuti kursus bahasa Inggris. Di bagian lain, dalam perjalanan dinas, anak Kim mengajak Sochul untuk mampir ke tempat peristirahatan guna makan bakmi gacoan. Melihat Sochul asik dengan makanannya membuat anak Kim teringat di masa lalu mereka, di mana keduanya tertinggal bis saat sedang asik makan di rest area. Namun anak Kim belum berani mengungkapkan siapa dirinya kepada Sochul. 됐어요. 지금이라도 병원 가시는 게 어떨까요? Sesampainya kembali dari acara tersebut, anak Kim sakit. Dia merasa tidak cocok dengan makanan yang disajikannya. Sochul berusaha melayani yang terbaik buat anak Kim. Dia bergegas membelikan obat untuknya. Saat Sochul pulang, dia tidak mau menerima uang yang disodorkan anak Kim. 맛있거든요? 많은 이용 부탁드립니다. Dan membantu ayahnya yang memiliki restoran ayam goreng. Pelanggannya cukup banyak loh. Di tempat lain, anak Kim mendapat kiriman ayam goreng dari Dandan. Dia teringat saat Dandan memberitahukan bahwa ayahnya akan membuka restoran ayam goreng. Anak Kim menghubungi Dandan guna mengucapkan terima kasih. Selain itu, dia memesan 50 porsi untuk dikirimkan ke panti asuhan yang disponsorinya. Di malam hari, Dandan diantar pulang oleh Hyunbin. Yongguk yang mengetahui hal itu jadi kepo deh. Dia mengambil selang air dan menyemprotkannya, tentu membuat keduanya blingsatan. Yongguk polos berpura-pura tidak melihat keberadaan mereka saat sedang menyiram tanaman. 거기까지 갔을까? Ibu Wang memberitahukan Seryon bahwa Yongguk telah kehilangan sebagian ingatannya. Kini dia bertingkah seperti masih bujangan. 아니 엄마가 갈 곳이 없다니. 얘기 안 했지. Hari itu, anak Kim mengajak Dandan untuk melihat syuting promosi pembukaan kantor barunya. Namun model utamanya mengalami kecelakaan sehingga mereka tidak dapat datang. Dalam kebingungannya, sutradara melihat keberadaan Dandan. Dia menyarankan agar gadis itu menjadi peran pengganti modelnya. Selain itu, mereka juga membutuhkan wajah baru untuk modelnya ini. Walau ragu, Dandan tetap menjalani syuting ini. Di awal syuting, Dandan merasa gugup. Namun anak Kim menyarankan agar seolah-olah dia sedang bersama anak-anak. 박 선생, 제니 세찬이 세종이랑 놀러. 자, 다시 갈게요. Dan aksinya itu membuat puas mereka dengan aksi Dandan. 그렇지. 그렇지. Yongguk yang datang ke lokasi tentu terkejut dia melihat model barunya yang ternyata Dandan. Seryon menemui Yongguk, dia terkaget mendengar kakaknya akan menikah dengan Sarah. Padahal sebelum sakit dia tidak menyukainya. Yongguk mengakuinya dia memang tidak mencintai Sarah. Namun dia tidak punya pilihan, jadi kini dia hanya merasa terjebak olehnya. Seryon menyarankan agar melakukan tunangan saat ingatannya kembali pulih. 조 실장이 전화를요? 저랑 회장님이랑 Anak Kim menemui Sochul guna memperlihatkan hasil jepretan saat Dandan menjadi model. Dia menggantikan model yang tidak bisa datang. Hal ini membuat Sochul gembira karena anaknya terlihat cantik. Yongguk masih teringat penampilan Dandan saat menjadi model. Dia merasa jika hatinya untuk Dandan dan tidak mungkin bertunangan dengan wanita lain. Jika Dandan menyukai dirinya, dia akan membatalkan pertunangannya dengan Sarah. Di hari kedua, resto Sochul menjadi sepi. Pendapatannya kurang dari separuh di hari sebelumnya. Hal ini membuat keluarga menjadi khawatir. 치킨하고 어울리는 안주를 해야죠. Sarah menemui Gun dan memberikan uangnya agar Gun segera berhenti karena dia akan bertunangan dengan Yongguk. 제가 준비할 수 있을 만큼 Namun Gun tidak mau menerima uangnya karena dia akan tetap bekerja dengannya. 나 조 실장님한테 아무 짓 안 해요. Di rumah, Dandan mulai gelisah karena Yongguk akan segera bertunangan. 곧 다른 사람이랑 약. Selang beberapa saat, Yongguk mengajaknya untuk bertemu. Yongguk menjelaskan seharusnya minggu depan mereka akan bertunangan.
Namun dia akan membatalkannya karena dia menyukai Dandan dengan tulus. Dandan yang tidak menyangka hal ini akan diucapkan tentu terkaget dan dia menolak ungkapan Yongguk. 회장님. Dia berlari dan menangis di kamarnya, sementara Yongguk gelisah dengan penolakan cintanya tersebut. Karena penasaran, Yongguk di malam buta mengetuk kamar Dandan dan menanyakan hal yang sama. 가서 발 닦고 잠이나 주무세요. Namun Dandan lagi-lagi menolaknya. Tentu membuat Yongguk menjadi frustasi deh. Malam itu di mana turun salju, Yongguk berjanji untuk bertemu Dandan. Namun Dandan yang sudah berada di dekatnya membatalkan untuk menemuinya. Kegelisahan Yongguk yang belum melihat kedatangan Dandan menjadi panik setelah baterai ponsel hampir habis. Apalagi setelah menghubungi Dandan nomornya tidak aktif. Dandan kembali ke rumah sementara Yongguk masih menunggunya hingga tengah malam. 온다고 연락을 했을 거야. 누구랑? 혼자. 아빠가 지금 남산에 있대요. Namun akhirnya mereka bertemu karena Dandan memang menunggunya. Walau tidak mendapatkan jawaban dari Dandan, Yongguk tetap mengajaknya pulang bareng. Esok harinya Yongguk sakit, badannya panas dan mendengar ini Dandan merasa bersalah. 진짜 시원하고 맛있어요. 이렇게 전에도 술 먹고 Setelah sembuh, Sarah memperlihatkan cincin tunangannya yang baru dibeli. Dan Yongguk memberitahukan rencana pertunangannya, namun rencana ini ditolak oleh anak-anaknya. Mendengar tolakan dari anak-anak, Sarah meminta bantuan Ibu Wang. Menurutnya Sarah harus meminta tolong Dandan karena anak-anak sangat nurut padanya. Walau terpaksa, Sarah meminta bantuan Dandan. 정말 지금까지 마음속으로 진심을 다했는데 제가 뭘 어떻게 Esok harinya Sechan membuat surat bahwa dia protes dengan rencananya. Dia pergi dari rumah. Malam harinya mereka pun bergegas mencari Sechan. Ternyata mereka menemukan Sechan di sebuah karaoke. Mereka melanjutkan dengan mampir ke restoran. 너만 노래 부르기 있어? Dandan merasa bimbang. Walau sebetulnya dia tidak lama lagi akan pergi ke Amerika bersama Anakim. Dandan menemui Anakim di rumahnya. Saat dia menceritakan rencana pertunangan Yongguk dengan Sarah, tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. 아니요, 님 죄송해요. Tentu membuat Anakim terkaget. Dandan beralasan jika dia dengan pacarnya telah putus untuk memperbaiki hubungan mereka. Saat tertidur, Yongguk tiba-tiba teringat saat mereka bermain di taman hiburan. Esok harinya dia memastikan bahwa bermain ke taman hiburan itu bukanlah mimpi. Ceritanya itu dibenarkan oleh anak-anak. Ibu Wang yang gemetaran dan Sarah yang mangap karena rencana pernikahannya mungkin batal, Jenny senang kini ingatan ayahnya mulai membaik. 정신 차리세요. 이거는 그냥 그런가? Belum lagi masalah ingatan Yongguk yang membaik, kini masalah baru muncul di mana mantan pacar Sarah menemuinya. Adu mulut mereka berakhir setelah Gun datang menemui mereka. 사라 나중에 또 보자. Malam itu Sochul mengantarkan pesanan makanannya. Saat dia akan kembali, dia melihat Anakim yang turun dari mobil dalam kondisi sakit dan pingsan. Sochul membawanya ke rumah sakit. 예, 알겠습니다. Malam berikutnya, Yongguk lagi-lagi teringat saat jalan-jalan dengan Dandan. Dia meminta penjelasan pada Dandan. Sayangnya Dandan tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya mengingat Yongguk kini telah bertunangan. Dandan tidak ingin terlibat dalam perselingkuhan. 부탁드릴게요. 이제 와서 대체 Anakim telah membaik dari sakitnya. Sochul yang mengantar kiriman makanan mampir menemuinya. Kedatangan dokter memberitahukan hasil tesnya bahwa Anakim mengidap kanker lambung. 암이라고요? Di bagian lain, saat Yongguk sedang bersama Sarah, kepalanya sakit kembali. Ada perubahan kembali dalam ingatannya tersebut. Yongguk kini tersadar bahwa dia tidak menyukai Sarah. Dia telah merasa dibohongi oleh Sarah bahwa mereka sepasang kekasih. 우리 좋아하는 사이 아니었잖아요. 나한테 거짓말했어요. 왜요? 왜? Dia pergi meninggalkan Sarah.
Namun dalam perjalanannya kepalanya sakit kembali. Kali ini dia teringat di mana sapu tangan itu berada di atas pohon. 전 알았어요. Yongguk menghubungi Dandan dan memarahinya. Dia kesal karena Dandan selalu diam saja saat dia menanyakan kisah di masa lalunya. Dandan mulai menyadari bahwa ingatan Yongguk kini mulai pulih. 지금 당장. Hal ini membuat Ibu Wang panik setelah mendengar berita dari Sarah. 왜 거짓말로 약혼했냐고. Siang itu Yongguk akan bertemu dengan Dandan. Namun di tengah jalan kepalanya kumat lagi dan dia pingsan. Tentu membuat Dandan nangis histeris. Yongguk dibawa ke rumah sakit. Dandan menjelaskan pada Seryon dan pengacara Ko yang datang menjenguknya. Saat Yongguk tersadar di hadapannya ternyata Seryon. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang berada di gunung. Mereka membenarkan bahwa Yongguk berada di gunung namun mengalami kecelakaan sehingga dia kehilangan sebagian ingatannya selama 3 bulan. 영국이가 어디까지 알고 있는 것 같아? Ibu Wang pindah ke rumah Sarah. Dia takut menemui Yongguk jika ingatannya telah kembali. Seryon memberitahukan ibunya bahwa kini Yongguk hanya ingat saat dia pergi ke gunung. Dan tingkah lakunya selama 3 bulan terakhir dia melupakannya. Dia juga tidak ingat bahwa dia telah bertunangan dengan Sarah. 대체 어떻게 된 건지. Sochul menemui kembali Anakim. Mengetahui Anakim tidak memiliki keluarga, dia bersedia untuk menungguinya saat operasi kanker berlangsung. Pada bagian lain, Yongguk menemui Sarah. Dia meminta penjelasan padanya apa yang telah diperbuatnya. Menurutnya antara dia dan Sarah tidak ada hubungan istimewa di antara mereka. Yang dia tahu adalah Sarah berhenti bekerja dan pergi dari rumahnya itu. 이런 일이 먼저 저한테 다가와 주셨고 Seryon menceritakan kepada anak-anak bahwa ayahnya kini telah kembali pulih ingatannya. 문제가 좀 있어. Dandan menemui Yongguk yang sedang berada di taman. Karena dia telah bertunangan di depan semua orang, dia tidak mungkin untuk melupakan hal itu. Karena akan dianggap tidak bertanggung jawab. Dia meminta maaf kepada Dandan karena telah membuatnya sakit hati. 마음이 너무 아파요. 저 한 가지만 물어보고 싶은 게 있어요. Mendengar hubungan mereka tidak akan pulih kembali. Dandan mengundurkan diri dari pekerjaannya mulai besok. Ternyata Sechan menguping pembicaraan mereka. Di kamarnya Sechan bertekad akan merujukkan hubungan mereka. 이게 어떻게 된 거야? 왜 옷들이 없지? Esok harinya Dandan tidak dapat menemukan tas dan ponselnya. Rupanya ini ulah anak-anak yang sengaja menyimpannya agar Dandan tidak pergi dari rumah mereka. Rupanya protes mereka disaksikan oleh ayah mereka. Akhirnya Dandan akan bekerja sampai kontraknya selesai. Yongguk menjelaskan bahwa mulai hari ini dia akan menganggap Sarah sebagai pegawainya saja, bukan sebagai tunangannya. Mengingat kejadian itu juga ingatan dia sedang tidak stabil, dia akan mengatur ulang pertunangannya. 샤도 잘했어. 야 근데 세종아. Yongguk menemui Anakim. Dia sangat senang ingatan Yongguk telah kembali. Yongguk melihat Anakim yang kurang sehat. Mendengar itu, Anakim berpesan agar jika terjadi sesuatu kepada dirinya, dia ingin bisnisnya ditangani oleh Yongguk. Tentu hal ini membuat Yongguk terheran mendengarnya. 예전에 크게 사고도 났었고. Dandan diminta datang menemui Anakim. Dia memasakkan khusus buat anaknya tersebut. Anakim sangat senang Dandan menyukai masakannya. Dia teringat kembali di mana waktu dulu meninggalkan Dandan yang masih bayi. Dandan jadi terheran mengapa Anakim tiba-tiba ingin memeluknya. 대표님이 오시니까 Hari itu Seryon masih ngontot ingin mendapatkan restu dari ayah Debum, walau dia harus bekerja di restorannya. Saat tiba-tiba pelanggan ada yang datang, Seryon dengan sigap melayani mereka. Tentu membuat keluarga Debum terdiam. Yonsil mengingatkan suaminya bahwa sebenarnya yang jahat itu ibunya bukan Seryon. Dia begitu tulus mencintai Debum. 알았어요. Anak-anak mengajak ayahnya dan Dandan untuk makan-makan.
Setelah itu mereka berusaha mewujudkan agar Dandan dan ayahnya rujuk kembali. Sarah yang baru kembali ke rumah tentu ditemui kembali oleh mantan pacarnya yang membutuhkan uang. Lagi-lagi rencana mantannya ini menjadi buyar setelah Gun menemui mereka. Saat mereka kembali ke rumah tentu si Sarah gondok banget ya, karena melihat Yongguk bersama Dandan beserta anak-anak. Di rumah sakit, Sochul menemani dan memberikan semangat pada anak Kim yang akan dioperasi. Saat mereka makan, Yongguk memberitahukan Ibu Wang dan anak-anak bahwa kini Sarah hanyalah sebagai pegawainya saja, bukan tunangannya. Tentu membuat Sarah kesal. Namun siang hari sekretaris kantor memberitahukan bahwa postingan mengenai tunangannya baru saja dilihatnya. Tentu ini sengaja dilakukan Sarah untuk memojokkan Yongguk dan Dandan yang semakin akrab saja. 지금 홍보실에 연락해서 Saat Yongguk menegurnya, maka Sarah mengakui memang dia yang telah mempostingnya, karena dia tidak terima jika diperlakukan menjadi stafnya kembali. 회장님 사랑 하나만 믿고 저 여기서 일했던 사람이라고. Akhirnya operasi anak Kim selesai dilakukan. Sochul kini sudah berani memegang tangan anak Kim. Di meja makan, semua aksi kebaikan Sarah selalu diprotes oleh anak-anak. Setelah kembali ke rumahnya, anak Kim ketagihan dengan bubur buatan Sochul. Dia menginginkan dibuatkan buburnya setiap hari. Nah loh, kedekatan mereka bahkan sudah tidak sungkan-sungkan lagi satu sama lain. Bahkan anak Kim dengan berterus terang meminta Sochul agar selalu berada di sisinya. 저도 수천 씨 아니었으면 발목 Karena dia merasa tenang dan sosok Sochul yang menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Karena itu dia mengajak Sochul beserta Dandan agar ikut ke Amerika bersamanya. Tentu mendengar tawaran ini membuat Sochul serba salah. Dia menolak tawaran anak Kim karena dia sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu dia merasa bersalah karena telah lancang menyukai anak Kim yang jauh lebih kaya darinya. 많이 좋아해요. Sechan dan Sejong sengaja mengerjai Sarah dengan menaruh kulit pisang di lantai sehingga Sarah terjatuh. Akibat dari perbuatannya, Sarah marah dan mengunci mereka di dalam gudang dengan kegelapan. Kali ini Yeonsil harus dikagetkan dengan berita dari anak Kim yang akan mengajak Dandan dan suaminya ikut untuk bekerja dengannya di Amerika dalam 3 bulan ke depan. 숙소랑 차량은 다 지원이 될 거고요. 그게 우리나라 돈으로 하면 얼마 정도? Anak Kim akan membayar suaminya dengan gaji yang besar. Selain fasilitas rumah dan mobil, iming-iming ini membuat Yeonsil terperangah. Sochul yang baru saja datang langsung dipengaruhi oleh istrinya yang baru saja bertemu anak Kim. Tawaran pekerjaannya begitu bagus, dia harus menerima pekerjaan tersebut. Namun Sochul tetap tidak menggubris saran istrinya. 정말 왜 이러세요? 저 아무리 생각해봐도 Sochul menemui anak Kim kembali guna mengeluh mengapa anak Kim menemui istrinya dan memberitahukan tawaran pekerjaan itu padanya. Dia menegaskan kembali bahwa dia tidak akan ikut dengannya. Yongguk menemui Dandan guna menjelaskan kembali mengapa dia berbohong kepadanya. Namun Dandan yang mengetahui seluruh ceritanya hingga dia bertunangan dengan Sarah membuatnya maklum. Seperti janjinya dulu bahwa dia akan menunggunya sampai Yongguk berani mengatakan bahwa dia berpacaran dengannya. Karena dia mengetahui perasaan Yongguk yang sesungguhnya. Dandan protes terhadap Sarah yang telah mengunci anak-anak di gudang. Karena itu akan membuat mereka trauma dan itu bisa diartikan melakukan kekerasan kepada anak-anak. Namun si Sarah yang muka tambang tidak ingin Dandan ikut campur dalam masalah ini. Dia malah berbuat kasar dan berakhir dengan perkelahian. 내가 엄마로서 내 자식들을 교육시킨다는데 네가 뭔 사? 나 아직 말 안 끝났다고. Akibat dari perbuatannya memposting pertunangannya, membuat Sanggu menemuinya guna memerasnya.
Kedatangan Gun membuat Sang-gu berakhir di kantor polisi. Sang-gu menjelaskan bahwa dia mantan pacarnya, mengapa dia tidak boleh menemuinya, dan dia tetap akan menuntut Gun dalam perkara ini, karena terpaksa akhirnya Sarah mentransfer uang yang diminta. Hari itu Anaki memberitahukan Yongguk bahwa dia akan mengajak Dandan untuk ikut bekerja dengannya di Amerika. 박 선생이 누나랑? Berita ini membuat Yongguk terkejut karena Dandan belum membicarakannya, namun kini Dandan membatalkan rencananya untuk ikut dengannya dengan alasan mereka ingin bersama anak-anak. Anaki meminta Yongguk untuk mencarikan tutor baru buat anak-anak dan membujuknya agar Dandan mau ikut dengannya. Setelah pertemuan itu, Yongguk menemui Dandan dan menyuruhnya agar dia ikut ke Amerika dengannya, guna meraih masa depan yang lebih baik. 내가 박 선생한테 원하는 건 지금 돈 안 벌면 언제 벌어? Yeonsil menyuruh Sochul agar ikut bersama anak Kim ke Amerika selama 5 tahun untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Kini Sochul mulai bimbang setelah istrinya mendorong rencana tersebut. Dia menemui anak Kim untuk memberitahukan rencana kepergiannya. 못 가겠다니 왜요? Namun Sochul terkaget mendengar Dandan malah membatalkan rencananya untuk ikut ke Amerika. Awalnya anak Kim berpikir bahwa itu akan merupakan ide baik jika ayahnya bergabung dengannya juga. Tapi malah sebaliknya Dandan justru membatalkan rencananya. Setelah pergi dari hadapan anak Kim, dia menemui Dandan. Sang ayah memintanya agar dia mempertimbangkan kembali pembatalan rencananya tersebut, karena ini kesempatan langka. 네가 간다고 해서 아빠도 Malam harinya Dandan mengajak Yongguk untuk jalan-jalan, namun dia menolaknya. Dandan kali ini berterus terang bahwa dia mencintainya. 나 다른 여자랑 약혼한 사람이에요. 다시 한번 말하지만 나는 이제 박 선생 정리했어요. Sebaliknya, Yongguk telah melupakan Dandan. Selain itu, dia juga telah bertunangan. Dia akan memperlakukan Dandan layaknya sebagai tutor anak-anaknya. Tentu Dandan kecewa dengan rencananya yang semuanya menjadi berantakan. Esok paginya Dandan mencoba kembali agar Yongguk mencabut ucapannya, namun Yongguk tetap dengan pendiriannya. Dia malah menjadi marah kepadanya. 술이 확 깨질 거예요. 내가 어제 분명히 경고했죠. Pada bagian lain, Sochul dibelikan setelan jas agar terlihat lebih keren ya. 해주고 싶은데. Hari itu Sechan dan Sejong ingin belajar main ski dan menginap di villa. Dia tidak mengajak Jenny dan Sarah untuk bergabung. Sesampainya di lokasi, Yongguk terkaget melihat Dandan berada di lokasi. Dia memarahinya, namun setelah mengetahui bahwa Sechan yang menyuruhnya untuk membawakan ponselnya yang ketinggalan, dia pun terdiam. Begitu juga saat Yongguk menyuruh Dandan segera pulang, Sechan menahannya. Singkat cerita, Dandan akhirnya ikut sampai di villa. Malam harinya, Yongguk tidak menemukan anak-anak di dalam villanya. Sementara Dandan mengira bahwa anak-anak pergi bersamanya. Dengan panik, keduanya mencari keberadaan mereka. Dandan dapat menemukan mereka yang terjebak di sebuah bangunan yang sedang terbakar. Mengetahui anak-anak berada di dalam rumah tersebut, dia pun menerobos masuk guna menolong anak-anak. Namun karena api terus membesar hingga Dandan yang terjebak di tengah-tengah api, Sechan memberitahukan bahwa Dandan masih berada di dalam rumah. Akhirnya Yongguk memberanikan diri untuk menolong Dandan dari kebakaran api itu. Di bagian lain, Sarah mengajak Gun untuk bertemu. Mereka menghabiskan malam berdua sambil nenggak cap tikus. Saat pulang ke rumah, Sarah yang sudah teler sempoyongan sehingga Gun memeluknya. Namun kesempatan itu dimanfaatkan Sarah untuk berselingkuh, namun Gun menolaknya. Di rumah sakit, Dandan tidak mengalami hal yang serius. Kebakaran itu terjadi karena anak-anak menyalakan lilin dan terjatuh. Sesampainya di rumah, Yongguk berterima kasih kepada Dandan. Selain itu, dia sengaja bersikap dingin kepadanya agar dia memahami bahwa masa depan lebih baik bersama anak Kim berada di hadapannya. Dan kini dia juga telah bertunangan. 고집 부리지 말고 나
다른 사람이랑 약혼. Sang ayah memberitahukan anaknya agar tidak menjodohkannya lagi dengan Dandan. Mereka memberitahukan ayahnya karena tidak menyukai Sarah, apalagi mereka pernah dihukum di dalam ruangan gelap olehnya. Dandan menerima pesan untuk menemui Sarah, dan sesampainya di lokasi Sarah langsung menamparnya. 너 거기 일부러 간 거지? 너 회장님한테 꼬리 치려고 간 거지? Dia cemburu karena ikut menginap di villa tersebut. Namun aksinya ini diketahui oleh Yongguk sehingga memarahinya. Sarah yang memang wanita tidak berakhlak pergi begitu saja. Setelah mengetahui kedua perbuatan kasar Sarah, Yongguk hanya bisa merenung. Dia meminta Sarah untuk menemuinya. Saat Sarah sudah di hadapannya, dengan tidak pakai basa-basi lagi, Yongguk memberitahukan bahwa pertunangan mereka dibatalkan. 박 선생 내가 부른 거. 제가 무슨 잘못을 했길래요? Namun Sarah tidak menerima Yongguk membatalkan pertunangan mereka. Dia berdalih bahwa dia cemburu karena Dandan ikut bersama mereka menginap di villa. Walau Yongguk telah menjelaskan alasan Dandan berada di sana, namun dia malah membentak dan tidak percaya alasan tersebut. Hal ini tentu menguatkan Yongguk untuk membatalkan pertunangan mereka, apalagi kedua anaknya dikurung di dalam gudang yang gelap. Itu mencerminkan bahwa dia tidak pantas untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak berkunjung ke rumah Dandan. Mereka sangat gembira berada di rumahnya karena bisa bermain dengan yang tidak pernah ditemukan di rumahnya. Mengetahui anak-anak sedang berada di rumah Dandan, sang ayah menjemputnya. Dia mendengar betapa anak-anak begitu bahagia berada di rumah tersebut. 선생님, 꼬리부터 먹고. Anak Kim sedang melihat foto-foto Dandan saat masih bayi, namun terganggu dengan kedatangan Yeonsil ke rumahnya dan dia menaruh album foto tersebut di meja makan. Rupanya kedatangannya membawakan makanan untuknya. Saat Yeonsil menaruh makanan di kulkasnya, anak Kim masuk ke kamarnya. Yeonsil yang ingin bersih-bersih di rumahnya merapikan bolpen yang berceceran di atas meja dan tidak sengaja dia menjatuhkan albumnya. Saat dia melihat foto-foto itu, dia tersadar bahwa itu mirip dengan Dandan. Anak Kim yang mengetahui itu merebut album foto tersebut. Setelah pergi dari rumahnya, Yeonsil teringat kembali dengan foto yang berada di album itu karena mirip sekali dengan bayi Dandan. Di rumahnya, Yeonsil menceritakan bahwa dia melihat foto Dandan saat masih bayi. Namun Sochul tidak mengerti arah pembicaraan istrinya. 이 사진 완전 비슷해. Walau Yeonsil menunjukkan foto yang mirip dengan mereka punya, namun Sochul tidak menggubrisnya dan dia melarang Yeonsil untuk menemuinya kembali. Kedatangan Misuk ke rumah itu mengorek luka lama Sochul. Dia menyangka Sochul berselingkuh dengan Yeonsil sehingga istrinya kabur. Apalagi hingga kini Dandan tidak mengetahui foto ibunya. Sehingga hal ini memicu Dandan keluar dari rumah orang tuanya dan pergi ke rumah Yongguk. Sang ayah menemuinya dan mengajaknya pulang, namun Dandan menolaknya. Dia meminta ayahnya menunjukkan foto ibunya dan selain itu dia ingin mengetahui di mana pusara ibunya berada. Walau ayahnya membencinya, namun dia tetap ibunya. Dia pergi karena kesal terhadap ayahnya. 나는 아무리 아프고 힘들어도 나 네 엄마하고 헤어지고. Namun saat Dandan berjalan, Yongguk menemuinya. Dia tidak sengaja menguping pembicaraan keluarganya. Yongguk baru mengetahui jika Dandan memiliki masa sedih. Karena itu untuk menghiburnya dia mengajaknya berkeliling dengan naik sepeda. Pada bagian lain, Sochul menemui anak Kim. Dia memberitahukan untuk membatalkan kepergiannya ke Amerika. Selain itu, dia juga tidak akan menemuinya kembali. Berita ini membuat anak Kim tidak mengerti apa maksud dari semua ini. 그런 거 아니에요. 대표님 아무런 잘못 없으세요. 제발 다시 한 번만 생각해 주세요. Dandan terkejut mendengar Bibi Yeoju memberitahukan bahwa pimpinan membatalkan pertunangannya dengan Sarah. 파혼이요? Di bagian lain, anak Kim menemui Yeonsil karena pembatalan suaminya untuk ikut dengannya.
Dia akan menambahkan gajinya 2 kali lipat untuknya. Di rumah, Yeonsil menceritakan rencana anak Kim untuk membayar 2 kali lipat. Ini membuat semua keluarga terperangah. Namun suaminya itu tetap tidak mau bekerja dengannya. Dia tetap akan mengelola restoran ayamnya. 대표님 만나자고 해도 만나지 마. Karena situasi tambah membingungkan, Sochul kembali menemui anak Kim. Namun saat anak Kim membuatkan teh untuknya, dia kembali melihat tai lalat di lehernya. Dan dia teringat semua kenangan yang terekam saat bersamanya. Sochul bergegas pergi dari hadapan anak Kim. Dia terheran-heran dengan apa yang ada di pikirannya. Apa mungkin anak Kim adalah Ji-young, mantan istrinya itu? Saat tertidur, Sochul bermimpi bahwa Dandan dibawa pergi oleh Ji-young. Namun saat didekati, wajah Ji-young berubah menjadi anak Kim, hingga dia pun terbangun. Pagi itu anak Kim pergi ke kantornya. Sochul menyelinap datang ke rumahnya guna mencari tahu foto yang dimaksud Yeonsil. Hingga dia dapat menemukan foto-foto bayi tersebut dan itu memang foto Dandan. Namun mengapa dia memiliki foto-foto itu? Secara diam-diam Sochul melakukan tes DNA anak Kim dan Dandan. Malam harinya Sochul mengambil hasil tes DNA. Dia terkejut melihat hasilnya yang ternyata adalah anak Kim adalah ibunya Dandan. Anak Kim yang baru turun dari mobilnya, Sochul telah menunggunya di parkiran basement. Dia memanggilnya dengan Ji-young. Kini Sochul telah membongkar identitas sebenarnya. Sochul menampar dan memarahi Ji-young yang telah menghina dirinya dengan merubah wajah aslinya. Sochul merasa selama ini telah tertipu olehnya. Setelah itu, Sochul menemui Dandan agar dia tidak perlu ikut anak Kim ke Amerika, bahkan tidak perlu menemuinya kembali. Namun dia tidak menyebutkan alasan yang sebenarnya. Kedatangan Yeonsil menemui anak Kim tidak disambut dengan baik. Dia telah membatalkan semua tawaran untuk keluarganya dan tentu hal ini membuatnya kecewa. Saat sedang menceritakan kepada ibunya, Sochul mendengarnya. Dia mengancam akan menceraikannya jika istrinya itu menemui kembali anak Kim. Mengetahui identitasnya terbongkar, anak Kim akan kembali ke Amerika dan dia teringat dengan masa lalunya. Dandan berencana akan menemui anak Kim di apartemennya, namun dia menolaknya karena sedang berada di Pulau Jeju. Dan tentang pembatalan Dandan untuk ikut dengannya juga telah diketahui dari ayahnya. Beberapa saat kemudian, Sochul menerima pesan dari Ji-young agar mereka bertemu. Kedatangan Sochul ke apartemennya langsung berbuat kasar. Walau begitu, anak Kim meminta maaf padanya dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia juga merubah wajahnya setelah mengalami kecelakaan di Amerika sehingga dokter harus memperbaiki wajahnya tersebut. Dia memohon agar Sochul memberikan kesempatan untuknya untuk menebus semua dosa-dosanya. Namun Sochul tidak memberikan kesempatan dan memintanya untuk segera pergi dari Korea. Di pasar, Dandan bertemu dengan bekas tetangganya. Dia memberitahukan bahwa Dandan kini mirip dengan ibu kandungnya. Mendengarnya membuat Dandan jadi gagal fokus deh. Sepengetahuannya ibu kandungnya telah meninggal. Dandan yang panik segera menemui ayahnya. Dia protes karena ayahnya telah mengatakan bahwa ibu kandungnya telah meninggal. Tentu hal ini membuat sang ayah terdiam. 단단아, 진정하고 내 말 좀 들어봐. Sang ayah tetap berbohong bahwa ibu kandungnya telah meninggal. Dandan terheran mendengar ucapan ayahnya tersebut. Walaupun dia benci pada istrinya, namun ibunya itu masih hidup. Dandan tidak akan memaafkan dan tidak akan menemui ayahnya lagi.
Dandan berusaha untuk bertemu dengan tetangga lamanya tadi dengan mendatangi tetangga lamanya, namun para tetangga itu telah pindah dari lokasi tersebut. Karena putus asa, akhirnya Dandan menemui anak Kim guna mendapatkan informasi tentang ibunya. Selama ini Dandan dibohongi oleh ayahnya bahwa ibu kandungnya telah meninggal setelah ayahnya berselingkuh dan mengusir ibu kandungnya. Anak Kim jadi serba salah karena cerita perselingkuhan. 우리 엄마 이름도 안 알려줘요. 저 그런 아빠가 너무 이해가 안 되고. Dandan kini memutuskan berhubungan dengan ayahnya karena telah menyakiti ibu kandungnya. Namun anak Kim yang merasa bersalah, dia tidak bersedia membantunya. Anak Kim dalam kesendiriannya mengakui bahwa pendapat Dandan adalah salah. Sebetulnya dia yang telah meninggalkan keluarganya. Mengapa kini Dandan mencari ibunya walau dia tidak pantas disebut ibu yang tidak bertanggung jawab? 뭐라고? Anak Kim meminta Sochul datang menemuinya. Dia menjelaskan bahwa Dandan menemuinya dan menanyakan ibu kandungnya yang tinggal di Amerika. Kini anak Kim meminta agar Sochul menceritakan hal yang sebenarnya. 당신은 아무 잘못한 거 없잖아. 너 우리 단단히 가슴에 피멍대는 거 그걸 보고 싶어? Dandan dalam kegelisahannya dia ditemui oleh Yongguk. Dia yang terdesak terpaksa menceritakan bahwa dia sedang mencari ibu kandungnya, namun dia tidak mengetahui nama ibunya sekalipun karena ayahnya tidak memberitahukannya. Yongguk bersedia membantunya untuk menemukan ibunya. 이제라도 찾아보면 되죠. 제가 만나면 안 될 정도로. Anak Kim menemui Yongguk. Dia terkaget melihat memar di wajah anak Kim. Namun anak Kim berbohong bahwa dia terjatuh dari tangga. Rencana anak Kim untuk segera kembali ke Amerika membuat Yongguk khawatir karena itu akan membatalkan acara peragaan busananya. 무슨 일이야? 무슨 일인데 그래? Dandan mendapati informasi dari bekas tetangganya bahwa dia bisa menemui ibu tua yang sedang dicarinya, dan saat bertemu dengannya ibu tua itu menceritakan bahwa ibu Dandan adalah orang yang ambisi untuk menjadi sukses. Oleh karena itu dia meninggalkan suami dan bayinya. Dandan yang mendapat informasi salah menyangka bahwa ayahnya lah yang meninggalkan istrinya dengan selingkuhannya. 정말이에요? 니네 아빠가 얼마나 불쌍했는지 아니? Menurut ibu tua, Dandan telah salah paham. Informasi itu tidak benar. Ayahnya telah berusaha untuk membesarkannya. Sambil menangis, Dandan menemui ayahnya. Mengapa ayahnya bisa menyembunyikan masalah yang berat itu padanya? Dia tidak akan menyakiti ayahnya lagi. 아빠 미안해. Dia meminta Yongguk agar membatalkan untuk mencari ibunya. Karena itu dia tahu bahwa ibunya lah yang telah menelantarkan dirinya sebelum berusia 100 hari. Kini dia tidak ingin bertemu dengan ibunya lagi. 지도해주세요. Sarah yang patah hati kini mengajak Gun untuk berkencan. Walau Gun tidak punya mobil dan rumah, apalagi rekeningnya yang pas-pasan. Namun yang penting Gun memiliki perasaan yang tulus padanya. 지금 이 시간부터 오늘 첫날인데 정신없이 막 저 찾아다니셨잖아요. 이 정도 취해가지고 뭘? Dandan menemui ayahnya di restorannya. Dia menceritakan mungkin anak Kim kecewa karena dia menolak tawarannya untuk bekerja dengannya. 2 minggu lagi dia akan pergi ke Amerika, tapi hal itu membuatnya bersedih. Sang ayah hanya ngedumel dalam hatinya, tentu saja kamu tidak tahu kalau itu adalah ibumu. Rupanya ayahnya ini masih merahasiakan hal ini pada Dandan. Di kantor, Yongguk merasa gelisah karena Dandan meminta untuk menemuinya di Gunung Nam jam 8 malam. Jika dia memang mencintainya, dengan tergesa-gesa dia pun datang ke tempat yang diminta Dandan. Namun sesampainya di sana dia hanya memperhatikan Dandan dan mengirim pesan bahwa dia tidak akan menemuinya. Jenny masuk ke kamar Dandan namun kamarnya itu kosong. Dia menghubunginya, ternyata Dandan ada di Gunung Nam guna menunggu seseorang. Dia yang panik memberitahukan hal ini pada ayahnya. Yongguk menghubunginya namun nomor teleponnya tidak aktif. Dalam kedinginan, Dandan mencoba untuk bertahan menunggu kedatangan Yongguk.
Lagi-lagi Yongguk yang bulak-balik untuk menemuinya namun dipenuhi rasa keraguan. Walau akhirnya Yongguk menyerah dengan sifat keras kepala Dandan. Sejak malam itu mereka pun jadian deh. Sementara Sarah melanjutkan kencan dengan Gun. Saat berpisah, Sang-gu menemuinya kembali. Dia menanyakan keberadaan anaknya, dan Sarah tidak bisa mengelak karena teman istri Sang-gu bekerja di rumah sakit saat Sarah melahirkan. Gun yang datang kembali langsung memukul Sang-gu. Namun dia terkaget setelah Sang-gu menanyakan anaknya. Dia kini mengetahui bahwa Sarah memiliki seorang anak, namun Sarah berbohong bahwa anaknya telah meninggal. Sejak pacaran dengan Dandan, kini Yongguk bertingkah seperti ABG. Dia selalu berbicara di depan cermin. Seoryeon yang telah putus dengan Daebum kini berencana untuk menikah dengan Seung-ho. Seoryeon beralasan bahwa Seung-ho adalah teman lamanya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yongguk meminta pengacara Ko untuk menyelidiki Seung-ho. 세련이가 그쪽 만난 거 알려서 줄 게 없잖아요. Di tempat lain, Seung-ho menemui Daebum guna memberikan uang sebagai kompensasinya karena dia akan menikahi Seoryeon. Dengan kesal, Daebum pun menolaknya. Namun karena Seung-ho merasa terhina karena pemberiannya ditolak Daebum, sehingga mereka menjadi ribut. 지금 어디 가서 돈지랄이야? Warga segera berdatangan untuk memisahkan mereka. Daebum menemui Seoryeon guna mengembalikan cek yang diberikan Seung-ho. Misuk yang mengenali Seung-ho menghubungi Ibu Wang agar mereka menunda pertemuan keluarganya. Karena Seung-ho telah memiliki anak, nanti akan menjadi masalah buat Seoryeon. Untuk memastikan rumor itu, Ibu Wang menemui Ibu Seung-ho bernama Ibu Moon. Dia membenarkan bahwa Seung-ho telah memiliki anak, namun didaftarkan sebagai anaknya. Jadi tidak ada masalah buat Seung-ho. 왕 여사님도 참. Siang itu, Yongguk mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan ke Dufan. Di suatu tempat, Yongguk berkesempatan untuk mencium Dandan. Namun belum sempat terlaksana, tiba-tiba Sejong memanggilnya, tentu membuat mereka blingsatan. Saat bertemu dengan anak-anak, Yongguk menampakkan raut wajah yang kecewa. Saat di rumah, Dandan menghubungi Yongguk untuk meminta maaf karena dia telah mendorongnya karena terkaget mendengar teriakan Sejong. Yongguk bergegas mampir ke Alfamart saat Dandan ingin dibelikan bakpao. Dia mengendap-endap memasuki kamar Dandan untuk memberikan bakpaunya. 100m 달리기 하듯이 다녀왔어. Saat situasi memungkinkan, lagi-lagi Yongguk ingin mencium Dandan. Namun Jenny tiba-tiba mengetuk pintu, maka buyarlah rencana mereka. 들어가도 돼요? Dengan terpaksa, Yongguk ngumpet di samping ranjang itu. Jenny yang ingin meminjam gunting kukunya, dia mencium bau bakpao di kamar tersebut. Namun Dandan berpura-pura tidak mencium bau apapun. Setelah Jenny keluar dari kamarnya, segera bergegas Yongguk pergi dari kamar Dandan. Namun dia terkaget saat Byeoju memanggilnya. Di bagian lain, Seoryeon berkumpul dengan teman-temannya. Dia mendapatkan informasi dari temannya bahwa Seung-ho telah memiliki anak dari seorang wanita yang bekerja di bar. Berita ini tentu membuatnya kecewa. 아니, Dia menemui ibunya dan menceritakan hal tersebut. Namun karena Ibu Wang gila harta, dia tetap menyuruh Seoryeon untuk tetap menikah dengan Seung-ho. Pengacara Ko memberitahukan laporannya kepada Yongguk bahwa Seung-ho telah memiliki anak yang disembunyikan, hasil hubungan gelapnya dengan seorang wanita. Yongguk merasa kesal karena adiknya ini diduakan oleh Seung-ho. Yongguk memberitahukan kabar buruk tentang Seung-ho, mereka bahkan mengincar perusahaannya. Namun Ibu Wang tetap membela Seung-ho dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan Yongguk. Karena kesal dengan ulah ibunya, Seoryeon mengembalikan saham miliknya ke perusahaan
Namun saat Ibu Wang mengetahuinya, dia datang ke kantor sambil berteriak-teriak agar saham Seryeon diberikan padanya. 너 그거 당장 취소해, 당장! Karena tidak disetujui Yongguk, Ibu Wang bertingkah seperti orang sakit jiwa. Dia mengacak-ngacak tempat kerja Yongguk. 그 지분은 원래부터 세련이 몫이었고. Seryeon meminta Seung-ho agar hubungan mereka berakhir. Selain itu, saham miliknya kini telah dikembalikan ke perusahaan, jadi dia tidak akan mendapatkannya. Yongguk memberikan cincin untuk Dandan, kini percaya diri dan akan mengumumkan hubungannya dengan Dandan secara resmi kepada orang-orang. Tentu hal ini membuat Dandan senang. 누구에게든 말할 용기가 생겼어요. Karena momen inilah yang telah ditunggunya. Oleh karena itu, mereka kini berani berjalan sambil bergandengan tangan. Dalam keseharian, Dandan selalu dikasari oleh Ibu Wang. Karena dia kesal kalau Yongguk mencintainya, dan selalu berakhir dengan Dandan yang menangis. 오해는 무슨 오해? Setiap kejadian, Ibu Kim pengganti Sarah selalu melaporkan ucapan yang dilontarkan Ibu Wang kepada Dandan. 한바탕 태풍이 덮친 듯. Tentu Yongguk selalu dibuat kesal oleh tingkah ibu selingkuhan ayahnya tersebut. Sementara Yongguk berkali-kali telah mengusir Ibu Wang, namun karena manusianya dablek yang tidak mau pindah deh. 그 불려식 그 기집애가 한심해. Sementara Dandan selalu berbohong jika Yongguk menanyakan masalah dengan Ibu Wang. Dia tidak ingin masalahnya melebar. Yongguk ingin menghibur hati Dandan dengan mengajaknya jalan-jalan dan nonton film. Esok harinya, Yongguk mengajak Anakim makan siang. Dia bercerita bahwa Anakim akan menjadi orang pertama yang mengetahui pacar barunya. Berita ini membuat Anakim senang, dia tidak sabar lagi ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, kemunculan Dandan membuat Anakim terkaget loh. Dia menanyakan mengapa Dandan berada di sini. Dengan senang, Yongguk memberitahukan bahwa Dandan adalah pacarnya. Hal ini membuat Anakim tidak bisa berkata-kata. Dia langsung permisi meninggalkan mereka. 이 회장이었어? 네. 누나. Tentu keduanya menjadi bingung apa yang telah terjadi dengannya. Dandan merasa bahwa Anakim tidak ingin dirinya menjadi pacar Yongguk. Mungkin juga dia terkejut. Yongguk menemui Anakim di rumahnya. Dia mengeluh karena Anakim berbuat hal ini untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya saat dia mengenalkan Yong-e, istri pertamanya juga melakukan hal yang sama. Yongguk hanya ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Anakim beralasan bahwa Dandan masih berusia 27 tahun. Dia tidak pantas untuk mengencaninya karena perbedaan usia yang begitu jauh. Tentu hal ini akan pemicu gosip. Namun seandainya orang-orang mencibirnya juga, dia berharap Anakim akan berada di pihaknya untuk membelanya. Tapi dia tidak menyangka jika responnya akan seperti ini. 박 선생, 큰 사모님만 아세요? Anakim melanjutkan pertemuannya dengan Dandan. Dia berusaha mempengaruhinya agar Dandan berpikir kembali. Selain itu, Yongguk belum lama bertunangan dengan Sarah. Dandan tidak mau mendengar ocehan Anakim, dia pun segera pamit. 건도했었잖아. 절대로 회장님하고 헤어질 수 없어. Saat keluar dari tempat itu, Sochul muncul dengan sepeda motornya. Mengetahui hal ini membuat Sochul marah. Karena sesuai perjanjian mereka, bahwa Anakim tidak akan menemui Dandan kembali. Anakim berusaha menceritakannya kepada Sochul, namun dia tidak mempercayai ucapannya. Menurutnya Dandan tidak akan melakukan hal itu. Saat kembali ke rumah, dia bertemu dengan Yongguk dan menyarankan agar dia jangan menemuinya karena itu akan melukai hatinya. Yongguk mengajaknya berburu untuk menghibur hati Dandan. Tak diduga saat mereka berjalan, Sochul datang untuk menemui mereka. Kali ini Yongguk memanggilnya ayah. Tentu membuat Sochul bingung. Dandan segera menarik ayahnya untuk berbicara dengannya. 회장님이 말씀해보세요. Sang ayah berharap agar berita yang didapat dari Anakim itu tidak benar.
Namun Dandan berterus terang bahwa dia mencintai Yongguk dan mungkin mereka akan menikah. Ayahnya mengingatkan kembali bahwa usia mereka jauh berbeda. Selain itu, dia juga sudah memiliki 3 anak. Namun Dandan yang sudah terlanjur sayang tidak peduli dengan omongan ayahnya. 없어. 아빠. 그 집에서 있으면 안 되겠어. 오늘 당장 그만두고 아빠. Dengan hati gelisah, Yongguk masih menunggu di depan pagar rumahnya. Saat Dandan menemuinya kembali, dia menceritakan bahwa ayahnya memang terkejut, namun ayah selalu berada di pihaknya. Nanti dia juga akan menyetujuinya. Yongguk mengajak Dandan agar mereka datang ke rumahnya guna memberitahukan hubungannya ini. 무슨 날이야? 이게 다들 모일게? Di rumah, keluarga sedang berkumpul. Mereka tak menyangka kedatangan Dandan dengan Yongguk. Dandan langsung to the point memberitahukan hubungan mereka ini walau anggota keluarga masih dalam kebingungan mengapa Yongguk datang bersamanya. Sochul yang masih kesal mengajak Yongguk untuk berbicara di luar. Namun Dandan yang mengetahui apa yang akan terjadi tentu mengikutinya. Di luar, Sochul langsung menegur Yongguk dan tidak menyetujui hubungan mereka. 지금 우리 어린 단단히 데리고 뭐 하자는 겁니까? 무슨 이런 경우가 다 있습니까? Dan hal ini membuat Dandan marah karena ayahnya telah mengusirnya dan jangan menghubungi anaknya kembali. Dandan mengajak Yongguk untuk segera kembali ke rumah tanpa memperdulikan ayahnya. 회장님 많이 속상. Anaki menghubungi Sochul agar menghentikan hubungan Dandan dan Yongguk. Kini mereka sedang bermain bersama anak-anaknya. Mendengar hal ini, kuping Sochul menjadi panas. Dia mendatangi rumah Yongguk saat mereka baru sampai dari jalan-jalannya. Melihat keberadaan anak-anak, Sochul hanya mengajak Dandan pergi. Tentu membuat anak-anak protes dan memanggilnya. 박기사 아저씨 왜 저러셔? 선생님, 아빠 너무 무서워요. Saat Dandan tiba di rumah, sang ayah langsung memasukkan ke kamar dan mengunci pintunya. Tentu perbuatan ayahnya ini mendapat protes dari istri dan neneknya. Karena ini bukan lagi era Joseon. 내가 회장님 좋아하는 게 뭐가 어때서? Di rumah, Yongguk tidak dapat menghubungi Dandan. Mungkin ponselnya juga disita kali ya. Dia segera bergegas datang untuk menemuinya. Kedatangan Yongguk tentu disambut dingin oleh Sochul. Mengetahui Yongguk datang, Dandan berteriak-teriak di dalam kamarnya agar Yongguk tidak goyah menghadapi ayahnya. 아빠, 우리 절대 쉽게 만난 거 아니에요. Yongguk menjelaskan bahwa butuh waktu lama untuk memastikan perasaan kami. Namun Sochul tidak mau mendengarnya. Dia menyuruh Yongguk segera pulang. Dandan yang masih ngoceh-ngoceh dan berteriak-teriak membuat tegar hati Yongguk. Sebaliknya dengan sang ayah yang semakin kesal karena ocehannya tersebut, Sochul meminta Yongguk agar tidak menemui Dandan kembali. 단단히 입에서 해준다고 말할 때까지 밥 절대 주지 마세요. Esok harinya saat mereka sarapan, sang ayah melarang istrinya untuk memberi makan Dandan, kecuali dia bersedia putus dengan Yongguk. Namun tak diduga Sejong dan Sechan datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Dandan. Mendengar Dandan memanggilnya, anak-anak pun bergegas masuk. Namun mengetahui pintu kamarnya dikunci membuat Sejong jadi menangis. Bocah berdua ini bersedia dikurung di dalam kamar untuk menemani Dandan. Tentu membuat Sochul jadi pening juga ya. 우리 세찬이랑 세종이가요? 네. 지금 당장 애들 데려가세요. Sochul menghubungi Yongguk guna memberitahukan kedua anaknya berada di rumahnya. Dia bergegas datang dan setibanya di rumahnya dia harus iba melihat anak-anaknya sedang menangis karena ingin bertemu Dandan. Setelah ayah dan anggota keluarganya pergi, kini hanyalah si nenek yang lagi ngupas bawang. Dandan dengan berpura-pura kebelet ingin ke kamar mandi membuat si nenek membukakan gembok kamarnya. Sehingga Dandan pun kabur dari rumah tersebut. Berita itu terdengar oleh Sochul yang langsung mencari Dandan. Namun di pertengahan jalan sang ayah hampir menabrak orang sehingga tidak bisa mengendalikan motornya dan terjatuh.
Pesta pernikahan itu pun selesai. Seryeon dan Daebum pergi dari lokasi itu. Ibu Kim yang tegas dia menegur Sarah yang berada di kamar Yongguk saat pemiliknya tidak ada. Ibu Kim hanya menjalankan perintah atasannya. Siapapun tidak boleh masuk ke kamar itu tanpa izinnya. Malam harinya Dandan menemui Yongguk dan menjelaskan bahwa Sarah mungkin berbohong. Karena setahu dirinya Yongguk menolak menciumnya saat mereka berada di villa. Namun karena Yongguk tidak mau mempermasalahkannya kembali, dia tetap meminta hubungan mereka putus dan jangan menemuinya kembali. 지금 나보고 내 아이를 부정하라고 하는 거. Kini Seryeon telah menjadi bagian dari keluarga Sochul. Dia dapat membaur dengan keceriaan mereka. Namun kebahagiaan mereka membuat bersedih jika melihat Dandan yang sedang patah hati. Sejong dan Sechan menemui Dandan di rumahnya. Mereka begitu rindu padanya. Seryeon memberitahukan kakaknya bahwa kedua anaknya sedang bersama Dandan. Dia nanti yang akan mengantarkannya pulang. Hari sudah larut malam, namun anak-anak belum kembali juga. Hal ini membuat Yongguk khawatir. Namun Seryeon menghubunginya bahwa mereka akan menginap di rumah dan besok pagi akan mengantarkannya. Berita itu ditentang oleh Sarah. Mereka tidak boleh menginap di sana. Sechan yang mengeluarkan unek-uneknya bahwa mereka tidak ingin pulang ke rumah karena keberadaan Sarah yang membuat mereka tidak nyaman. Kebingungan Yongguk bertambah saat Jenny mengeluh seperti Sechan. Dia harus membiarkan anak-anak untuk bertemu dengan Bibi dan Dandan. Mengetahui anak-anak tidak berada di rumah membuat Sarah menjadi kesal. Dia menegur Jenny yang pulang sendirian, sementara adik-adiknya masih tinggal dengan bibinya. Yongguk merasa bersalah karena mengizinkan Sarah tinggal kembali di rumahnya tanpa membicarakannya dengan anak-anak. Saat Yongguk akan pergi dari rumahnya setelah mengomeli Sarah, kepalanya pusing kembali. Dia teringat di mana dia mendorong Sarah di villa saat dia nyosor kepadanya. Kali ini Yongguk mulai ragu bahwa bayi yang dikandungnya itu benar miliknya. 고기가 맛있어요. Malam itu mereka bertemu. Dandan masih meragukan jika bayi Sarah itu adalah anaknya. 박 선생. Dia percaya Yongguk tidak akan melakukan hal itu. Saat dia memeluknya, momen ini diabadikan Sarah yang memang menguntitnya. Esok harinya Sarah mengadukan hal ini kepada Sochul. Dia mengancam akan bunuh diri jika Dandan tidak menjauhi Yongguk. 조 실장이 여기 무슨 일이? 먹고 싶어. Hal ini membuat Sochul jadi syok. 다시 만나는 거야? Seryeon yang mengetahui peristiwa itu memberitahukan kakaknya dengan apa yang diperbuat Sarah. Yongguk menegur Sarah yang telah membuat onar di keluarga Dandan. 나 박 선생 좋아했지만 근데 조 실장이 왜 그 집을? Apalagi dia menguntit dirinya. Dia menyuruh Ibu Kim agar segera membawa Sarah keluar dari rumah tersebut. Lagi-lagi Sarah menolaknya. Dia tidak ingin kembali ke rumah ibunya. 내 마음 알 거 아니에요. Sochul mendapatkan telepon untuk pergi ke rumah sakit. Dokter memberitahukan bahwa anak Kim harus dilakukan tes lebih lanjut. 별거 아닐 거야. Di kantor, Yongguk terkejut mengetahui Sarah memposting kehamilannya. Dia telah mencoreng nama baiknya. Yongguk bergegas menemui Sarah. Dia merasa kecewa karena perbuatannya ini. Yongguk meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah menikahinya. 대체 나한테 원하는 게 뭔데? 회장님 와이프가 되는 거. Tetapi Sarah memberitahukan rencananya jika dia tetap mengusirnya, dia akan memposting kembali peristiwa itu dan melanjutkan dengan rencana bunuh dirinya di Sungai Han karena Yongguk telah memperlakukan buruk padanya. Mendengar ancaman itu membuat kepala Yongguk sakit kembali dan dia teringat di mana waktu itu dia memang hanya menganggap Sarah sebagai kakaknya. Dengan ingatannya itu, kini Yongguk mulai yakin bahwa dirinya memang tidak menghamili Sarah. Dia memberitahukan Sarah bahwa dirinya tidak pernah memiliki rasa romantis padanya. Dia memaksa Sarah agar mengakui sebenarnya bayi siapakah yang sedang dikandungnya tersebut. 아까 영국이 간 소리들. 조 실장 왜 말을 못해? 야!
Ibu Wang yang biasanya mendukung Sarah kali ini dia merasa kecewa karena bayi yang dikandungnya itu bukan bayi Yongguk. Dia menampol dan memaki-maki Sarah. Mereka menyeretnya keluar rumah, bahkan Ibu Wang menyiramkan garam padanya. Dia pikir Sarah itu dedemit kali ya. Di kafe, pengacara Ko menanyakan Dandan setelah mengetahui ulah Sarah yang membohonginya. Namun kini Yongguk menyadari bahwa mereka telah putus dan tidak ingin Dandan terjebak kembali dalam hidupnya. Dia merelakan Dandan untuk pergi darinya. Anak-anak merasa senang dengan kebohongan Sarah yang telah diketahui dan kepergiannya dari rumah mereka. 아빠, 기억 돌아와서 정말 다행이야. Sang ayah menjelaskan bahwa dia tidak akan rujuk kembali dengan Dandan. Hal ini membuat Jenny senang. Menurutnya ayahnya tidak serasi jika menikah dengannya. Lain lagi dengan Sechan. Dia ingin agar Dandan menjadi ibu mereka. Akhirnya keduanya menjadi adu mulut. Di rumah lain, Seryeon merasa bahagia untuk pertama kalinya. Rupanya harta tidak sepenuhnya membuat seseorang menjadi bahagia. 조 실장이 다 거짓말한 거라고? 말도 안 돼. 지금 그게 다 무슨 말이야? Keluarga jadi terkejut saat Seryeon menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa anak Sarah bukanlah anak Yongguk. Dia telah berbohong padanya. Mendengar berita itu, Gun jadi menerka-nerka apakah ini adalah bayinya. Sochul mengingatkan agar berita ini jangan sampai didengar Dandan. Tentu dia akan kembali padanya. 그림 그거 참... 이게 뭐... Gun menemui Sarah guna menanyakan status bayinya itu. Dia menjadi marah saat mengetahui bagaimana bayinya itu bisa diakui sebagai bayi orang lain. 어떻게 내 아이를 가지고 그런 짓을 할 수가 있어? 제가 잘못했어. Dan Sarah menjelaskan bahwa alasannya itu dikarenakan dia ingin bersama Sejong. Gun kini mengetahui bahwa Sejong juga anaknya yang pernah diakuinya telah meninggal. Kedekatan Dandan dan Hyun Bin semakin lengket saja. Hyun Bin mengajaknya untuk menghadiri peluncuran buku temannya. Hal ini membuat ayahnya senang. 헤어진 사람들이 연락 뭐하러 해? Di tempat acara, Yongguk dan pengacara Ko menghadiri acara tersebut. Rupanya mereka jadi sponsornya. Namun mereka tidak menduga akan bertemu Dandan yang datang bersama Hyun Bin. Pada suatu kesempatan, Yongguk berbicara dengan Dandan. Dandan menjelaskan bahwa dia kini senang bisa belajar bersama dengan kawan-kawannya. Tentu lebih mudah untuk melupakan Yongguk seperti perkiraannya. Setelah pembicaraan mereka, Dandan meminta izin kepada Hyun Bin untuk pulang duluan. Sanggu mulai memeras Sarah. Dia menghubunginya agar dikirimkan uang $1 juta. Karena tidak dipenuhinya, Sanggu menunggu di depan rumah Yongguk. Yongguk yang tidak mengenal Sanggu tentu menanyakan statusnya. Sanggu yang sudah mempersiapkan dokumen hasil tes DNA langsung memberikannya. Yongguk menanyakan mengapa dia baru menemuinya setelah sekian lama. Tentu perbuatan Sanggu membuat Sarah marah. 네가 무슨 자격으로 거길 가? 그래서 내가 너 돈도 줬잖아. 3억이나 줬잖아. Dulu Sanggu meninggalkannya dengan tidak membelikan apa-apa dan kini Sejong telah berumur 7 tahun. Apa jadinya jika dia mengetahui hal ini? Dalam situasi yang tambah kacau, Yongguk meminta penjelasan kepada Sarah apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena tes DNA ini bukan rekayasa. Sarah mengungkapkan bahwa dia yang meletakkan Sejong di depan pagar rumahnya. Karena tidak ingin kehilangan anaknya, dia melamar pekerjaan di rumahnya. Yongguk mengetahui bahwa setelah kebohongannya terbongkar, kini dia memanfaatkan ayah Sejong untuk mengambilnya. Namun Sarah berjanji tidak akan menemui Sejong lagi. Dia akan menangani bekas pacarnya tersebut. 어떻게 그런 큰 돈을 마련해? Sanggu menghubungi kembali Sarah guna menanyakan permintaan uangnya. 내가 하지 뭐 내가. Dia berencana akan mengancam Yongguk jika Sarah tidak segera memberikan uangnya.
Kini Sejong sedang bersamanya. Hilangnya Sejong di sekolah membuat panik Yongguk. Dia menghubungi Seryeon agar menghubunginya jika Sejong datang menemuinya. Dandan yang mengetahui hal ini langsung menyusul Sejong. 싫어요. 조실장 아줌마가 여기. Namun sebuah truk yang melintas dengan kencang akan menabrak Sejong yang berdiri di tengah jalan. Dandan yang mengetahui hal ini segera menolongnya, namun apes dia yang tertabrak truk tersebut, sehingga mereka berdua terjatuh. Yongguk yang melihat kejadian itu langsung menolong Sejong, tetapi Dandan terluka. Sementara Sarah hanya bisa menonton saja dari kejauhan dan Sanggu langsung kabur mengetahui kejadian tersebut. Dandan dibawa ambulans ke rumah sakit. 박 선생 어떡해? Sarah menemui Dandan yang masih terbaring di rumah sakit, dan hal ini membuat emosi Yongguk. Sarah mengingatkan Sanggu akan memerasnya guna mendapatkan uang darinya. Dia meminta Yongguk agar jangan memberikannya. Selain itu dia telah putus dengannya. 저는 세종이 엄마가 아닙니다. 당신들 그래놓고 Dia hanya meminta Sejong tidak mengetahui siapa ibunya dan Yongguk agar tetap merawatnya. Saat menengok Dandan, ayahnya tentu mengomelinya. Apalagi ini masih sekitar urusan keluarga Yongguk. 어쩔 거야. 내 아들 뺏긴 보상 좀 받아야겠다. 그래서 지금 Yongguk menemui Sanggu. Dalam perdebatan itu dia meminta 5 juta dolar dalam bentuk cash. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Sanggu meminta maaf dan tidak akan mengganggu Sejong kembali. Setelah itu Yongguk menemui kembali Sarah. Dia berharap Sarah akan menepati janjinya, jika tidak, dia akan menerima konsekuensinya. 고맙습니다, 회장님. Di kamarnya, Dandan masih teringat ucapan Sarah dan Yongguk saat membicarakan bahwa dialah ibunya Sejong. Dandan berpikir bahwa Sarah memang tepat untuk menjadi istrinya, selain kini sedang mengandung bayinya juga. Dia hanya perlu melanjutkan hidupnya. 언제든 연락해요. 아니요. Menyadari hal itu, Dandan mulai berlaku dingin kepada Yongguk. Kedatangan ibunya memberitahukan bahwa anak Sarah yang dikandungnya itu bukan bayi Yongguk, namun dia memintanya agar tidak memberitahukan ayahnya, karena dia akan menceraikannya. 무슨 소리? Dalam kesempatan itu, Dandan dapat mengerjai Yongguk. Dia minta dibelikan makanan dan minuman. Setelah itu dia harus menyuapinya karena tangannya sakit. 이건 괜찮아요? 그러네요. Di rumah sakit, anak Kim divonis mengidap kanker pankreas stadium 3. Tentu berita ini sangat mengejutkannya. Satu-satunya jalan dokter harus mengoperasinya. Esok harinya Yongguk mengetahui jika dirinya dikerjai oleh Dandan yang berpura-pura tidak bisa jalan. Itu hanyalah trik Dandan agar mereka bisa melanjutkan hubungan cintanya. Sayangnya Yongguk menolaknya. Dia meminta Dandan agar mencari pasangan yang seusianya dengannya agar dapat restu dari orang tuanya. Tentu hal ini membuat Dandan menjadi bersedih. Walau Dandan mengejar dan mengingatkannya kembali bahwa mereka tidak butuh restu dari siapapun, namun Yongguk tidak menanggapinya. Esok harinya Yongguk menerima kabar dari Byoju bahwa ada seseorang yang melamar sebagai tutor tinggal. 맞습니다. Namun orang yang melamar itu ternyata Dandan. Tentu membuat Yongguk jadi tersedak deh. Dandan meminta Sechan dan Sejong agar membantunya untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun lain lagi bagi Jenny. Dia hanya ingin Dandan menjadi tutornya saja. Dia tidak menyetujui hubungan khusus dengan ayahnya. 전 선생님이 우리 아빠 우리 욕심 때문에 그러면 안 되잖아. 안 되는 건 안 되는 거야. Ayah memberitahukan anaknya jika dia tidak akan menerima kembali Dandan menjadi tutornya, karena ayahnya ingin melihat Dandan untuk melanjutkan hidupnya. Anak Kim tidak mau kembali ke rumah sakit. Dia telah pasrah dengan hidupnya. Mungkin inilah hukuman atas perbuatannya di masa lalu. Dia tidak ingin Sochul untuk datang menemuinya kembali. 너 살 수 있어.
Suatu hari Seoryeon mengajak teman lamanya untuk menemui Yongguk. Dia bernama Jimin. Di masa sekolah, Jimin sangat menyukai Yongguk. Setelah sekolah usai, dia sering mengirimkan email namun tidak pernah dibalasnya. Setelah makan siang, Seoryeon memberitahukan setelah perceraiannya dengan Jimin tidak ingin menikah lagi. Namun setelah bertemu pria idamannya sejak di sekolah, kini dia berubah pikiran. Seoryeon berusaha menjadi comblangnya. Pertemuan Yongguk dan Jimin berlanjut. Yongguk tidak ingin menjanjikan apapun sebelum anak-anak dapat menerima keberadaan Jimin dalam kehidupannya. 같이 골프도 치고 공감대 마련해 봐요. 근데 지민아, Sepulangnya mereka makan malam, tak sengaja Yongguk bertemu dengan Dandan yang sedang bersama Hyunbin. Jimin yang memegang lengan Yongguk membuat Dandan cemburu. 나 화장실 좀. Yongguk memberitahukan anak-anak bahwa besok dia akan mengenalkan seseorang dengan mereka. 아빠가 진지하게 만나보려고 해. Pada bagian lain, Dandan menolak cinta Hyunbin. Dia hanya ingin mereka menjadi teman baik saja karena dia masih belum bisa melupakan Yongguk. Sechan menghubungi Dandan dan memberitahukannya bahwa ayahnya memiliki pacar baru. Wanita itu akan diperkenalkannya di tempat biasa mereka makan bersama. Di tempat yang sudah dipesan, Jimin datang menemui mereka. Sementara Dandan memandanginya dari luar. Rupanya aksi Dandan terlihat oleh Yongguk. Dia yang gelisah bergegas menemuinya. Namun Dandan sudah tidak ada di lokasi. Setelah mengantarkan anak-anak, Yongguk berterus terang bahwa dirinya masih mencintai seseorang yang belum dapat dilupakannya. Jimin dapat menerima alasan itu, walau dia sebenarnya juga menyukainya. 오빠가 그렇게 말해주니 그래서 나도 오빠한테. Dalam pertemuan terakhir mereka, Yongguk mengingatkan bahwa jika mereka melanjutkan hubungannya itu, tentu masalah yang sama akan terulang, di mana prasangka orang lain, ayahnya dan Jennie akan menolaknya. Namun Dandan menyatakan bahwa Yongguk tidak memahami situasinya. Dialah orang yang telah melukai hatinya. Setelah Dandan meninggalkannya, Yongguk tersadar bahwa dia telah bersalah dengan memutuskan hubungan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya. Seoryeon berusaha memberikan pengertian kepada Jennie tentang hubungan ayahnya dan Dandan. Jennie tidak menyetujuinya karena usia mereka jauh berbeda. Tentu akan menjadi olok-olok oleh teman-temannya. Jennie tersadar pada pendapatnya tentang hubungan ayahnya. Dia menemui Dandan guna meminta maaf karena telah menjadi salah satu penyebab hubungan mereka berakhir. 하지만 이런 얘기 해줘. Yeonsil mendapatkan informasi bahwa ayahnya sedang pergi ke suatu tempat dan akan pulang terlambat. Mendengar itu, Yeonsil teringat bahwa Sochul pasti sedang menemui mantan istrinya. Dia langsung bergegas guna mendapatkan bukti tersebut. Apalagi informasi dari satpam apartemen bahwa anak Kim masih tinggal di sana. Dan keyakinannya itu benar, dia dapat melihat mereka yang sedang berdua-duaan. Dia bahkan mengutitnya sampai ke supermarket di mana mereka berdua begitu mesra layaknya pasutri. Tentu membuat hati Yeonsil hancur lebur. Tak kuasa menahan kedongkolannya, dia mendatangi anak Kim guna melabraknya. Namun Sochul telah pergi dari rumah tersebut, sehingga Yeonsil dapat melabrak dengan kasar sampai-sampai dia histeris. Dandan yang datang ke rumah itu ikut-ikutan memaki-maki anak Kim. Apalagi dia kesal karena sang ibu telah meninggalkannya saat dirinya masih bayi. 너랑 네 아빠 데리고 미국 가려고 했었어. 나 벌 받고 있어. Bagaimanapun dia membela Yeonsil karena telah membesarkannya. 우리 아빠를 왜 만나? 당연히 엄마 편 들어야지. Gun mengetahui Sarah pindah ke rumah barunya. Dia sekarang mulai kesusahan dalam keuangannya. Dia tak terima kalau Gun membelikan beberapa kebutuhan untuknya, tentu guna menjaga bayi yang sedang dikandungnya agar tetap sehat.
그땐 정말로 용서 안 할 겁니다. Saat di rumah, Yeonsil membuat suaminya terpojok karena kedekatannya dengan anak Kim yang telah diketahui. Sochul menjelaskan bahwa anak Kim mengidap kanker pankreas, itu sebabnya dia berusaha membantunya. Namun alasan ini tidak diterima oleh istrinya. Karena menurutnya, mereka tidak ada hubungan apapun sekarang ini. Dandan yang menguping cerita ayahnya jadi ikut bersedih karena dia merasa bersalah ikut-ikutan memaki ibu kandungnya. 당신 그 여자랑 남이잖아. 단단히 낳아준 엄마야. Mengetahui istrinya melabrak anak Kim, Sochul kembali datang ke apartemen anak Kim. Namun dia tidak menemukannya dan ponselnya pun tidak aktif. Dandan diberitahukan ayahnya bahwa anak Kim telah pergi dari apartemennya. Dia merasa bersalah karena dia telah memaki-maki ibunya, karena ibunya itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan dia membencinya. 나는 정말 에나킨 대표가 너무 미워. Malam harinya, Sochul gelisah dan tidak bisa tidur dengan lenyapnya anak Kim. Hal ini membuat istrinya menjadi marah besar karena mengetahui bahwa suaminya sedang memikirkan mantan istrinya tersebut. 이렇게 걱정해봐 나를. Di malam buta, dia berteriak-teriak memarahi suaminya sehingga semua anggota keluarga jadi terbangun. Esok paginya, Sochul menerima telepon dari pemilik penginapan bahwa seorang wanita sakit menginap di tempatnya. Dia mengambil ponselnya guna menghubungi keluarganya. Saat Sochul tiba di lokasi, dia melihat anak Kim yang masih tidur tidak beralaskan kasur. Sochul menjelaskan bahwa dia telah membuat semuanya menderita. Di rumah, Sochul meminta izin kepada istrinya agar dapat merawat mantan istrinya yang kini sedang sekarat. Namun Yeonsil tidak mengizinkannya kecuali dia menceraikannya. Ayah memberitahukan Dandan bahwa anak Kim yang sakit parah tidak memiliki siapa-siapa di Korea ini. Dandan memberitahukan Yongguk agar menemui anak Kim yang sakit parah. Saat menemuinya, Yongguk tidak menyangka bahwa kini anak Kim merestui hubungannya dengan Dandan. 너무 미안했어. 마음 쓰지 마. 나는 괜찮아. Dia berharap agar Yongguk dapat membahagiakannya. Karena sudah disetujui, Yongguk mengajak Dandan makan siang. Namun Yongguk sebenarnya mempertemukan Dandan dan ibunya agar akur kembali. 내가 주문도 다 해놓고 잘 지냈어? Walau awalnya Dandan terkaget dan canggung, tetapi pertemuan itu berakhir dengan baik karena mereka sama-sama meminta maaf. 조금이라도. 엄마 너무 미안해. Gun meminta Sarah agar menjaga bayi dalam kandungannya. 맛있네요. Setelah Dandan akan berpisah dengan ibunya, tiba-tiba anak Kim merasa mual dan pusing-pusing, sehingga Dandan terpaksa menginap di rumah ibunya tersebut. Di tempat lain, Yeonsil terbangun dari tidurnya, namun dia tidak menemukan suami di sampingnya. Rupanya Sochul sedang menghabiskan minumannya karena kesal dia tidak diperbolehkan untuk menemui anak Kim. Esok harinya si nenek memberitahukan bahwa Dandan tidak tidur di rumah. Namun Yeonsil mendapat pesan bahwa Dandan menginap di rumah temannya. Melihat suaminya yang murung, Yeonsil ingin menemui anak Kim guna memberikan makanan untuknya. Namun setibanya di rumah anak Kim, dia terkaget melihat Dandan menginap di rumahnya. Ibunya jadi marah karena merasa dibohongi anaknya yang mengatakan bahwa dia menginap di rumah temannya. 네 엄마랑 살아. Yeonsil merasa kesal karena suami dan anaknya telah mengkhianatinya, karena selalu diam-diam menemui wanita yang telah meninggalkan mereka. 친구네 줄 알았어. Esok harinya tiba-tiba Yeonsil menyuruh suaminya agar segera pergi menemui anak Kim, karena dia tidak ingin disalahkan seumur hidupnya jika anak Kim meninggal dan Sochul tidak bisa membantunya. Namun kedatangan Sochul ke tempatnya membuat anak Kim malah merasa bersalah. 날 위하는 거라고 생각해? 그러니까 Dia tidak ingin dioperasi karena kankernya ini. Saat anak Kim menemui Yeonsil, dia menyatakan tidak akan melakukan operasi tersebut. Dia meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu karena telah meninggalkan Sochul dan Dandan. 잊지 않겠습니다. Yeonsil menjelaskan kepada keluarga setelah pertemuannya dengan anak Kim bahwa dia tidak ingin Sochul menemuinya.
Jadi dia meminta Dandan agar menemaninya sampai operasi itu selesai dan dia pulih kembali. Tentu permintaan ini membuat Sochul dan Dandan terkaget. Mereka tidak menyangka bahwa Yeonsil akan melakukan hal itu. Di rumahnya, anak Kim terkejut mendengar bahwa Dandan telah mendapatkan izin dari ibunya bahwa dia kini dapat tinggal di rumahnya guna menemaninya. Malam itu, Gun bertemu dengan Sarah yang telah mengajaknya makan bersama. Namun tak disangka saat Sarah kembali ke rumahnya, dia terpeleset dan terjatuh. Sehingga Gun membawanya ke rumah sakit. Tentu keduanya harus kecewa karena mereka harus kehilangan bayinya tersebut. Karena mereka tidak memiliki ikatan kembali, Sarah meminta hubungan mereka berakhir. Sore itu anak-anak bermain futsal dengan ayah dan Dandan. Sementara anak Kim dan ibu Wang menontonnya, dan kini keluarga itu telah terlihat akur. Namun tiba-tiba kebahagiaan mereka terhenti karena penyakit anak Kim kumat dan mereka akan segera membawanya pulang. Kedatangan Sochul ke rumah itu membuat dirinya terkejut karena Yongguk juga berada di sana. Saat Dandan akan mengantarkan Yongguk untuk pulang, sang ayah menegurnya. Dandan memberitahukan bahwa hubungan mereka berlanjut kembali. Tentu membuat ayahnya terkaget deh. Setelah kepergian Dandan, anak Kim meyakinkan Sochul bahwa mereka harus membiarkan hubungan Yongguk dan anaknya tersebut. Dia yakin bahwa Dandan akan bahagia dengannya. Sochul merasa bimbang karena kini anak Kim telah merestui hubungan mereka. Saat Sochul kembali ke rumah, dia melihat kemesraan Dandan dan Yongguk yang akan berpisah. Malam itu Dandan menginap kembali di rumah anak Kim. Setelah sekian lama, anak Kim dapat mewujudkan impiannya untuk tidur bersama anaknya. Namun esok paginya Dandan harus terkaget karena menemukan ibu kandungnya yang tergeletak di kamar mandi. Dia segera membawanya ke rumah sakit. Semua keluarga berkumpul di rumah sakit melihat kondisi anak Kim yang semakin parah. Yeonsil meyakinkan anak Kim bahwa mereka akan selalu berada di samping Dandan. Dia berpesan pada Yongguk agar membuat Dandan bahagia. 단단히 걱정하지 마세요. Namun karena penyakitnya semakin memburuk sehingga anak Kim meninggal dengan disaksikan oleh semuanya. Mereka berduka cita dengan kepergiannya. Esok harinya Sochul menemui Yongguk guna merestui hubungan mereka. Tentu hal ini membuat Yongguk terkaget dan bahagia. 나이 가진 나비의 심정이라고 생각하시고 죄송했습니다. 허락해 주셔서. Yongguk memberitahukan pengacara Ko bahwa dia akan membeli cincin perkawinannya. 우리 허락한 거야? Sementara Dandan terkejut mendengar sang ayah telah merestui hubungan mereka, dan kini sang ayah menjelaskan dia telah mengamatinya sejak lama. Walau Yongguk memiliki 3 anak, namun dia orangnya baik dan bertanggung jawab. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. 박 선생, 먹어봐요. 아니요, 너무 맛있어요. Kini Dandan dan Yongguk begitu bahagia setelah mendapatkan restu dari ayahnya. Di rumah, Yongguk memberitahukan kepada anak-anak tentang lamarannya pada Dandan, tentu membuat anak-anak senang. 그럴까 하는데. Jenny menyarankan ayahnya agar mengikuti rencananya saat lamaran itu berlangsung. Siang itu Jenny menghubungi Dandan di sebuah restoran. Namun dia dikejutkan dengan Yongguk yang sedang bernyanyi guna menyambut pacarnya itu. Tentu cara ini di luar dugaannya, apalagi Yongguk langsung melamarnya saat itu. 박 선생. Di bagian lain, Sarah akan pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali ke Korea. Tentu membuat Gun patah hati. Tak diduga ibu Wang datang menemui keluarga Sochul.
Dia meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini. Mereka kini merencanakan pesta pernikahannya, Dandan yang menjadi koordinator acara tersebut. 회장님, 그럼 신혼여행을... Saat membicarakan bulan madu, Dandan ingin mengajak ketiga anak-anak mereka. Tentu hal ini ditolak oleh Yongguk, karena jika membawa anak-anak itu bukannya berbulan madu, tetapi liburan keluarga. Benar juga ya. Yongguk mengenalkan Dandan pada pegawainya yang bakal jadi calon istrinya. 안녕하세요. Dan hari yang dinanti pun tiba, di mana pesta pernikahan Yongguk dan Dandan berlangsung. Walau kisah cinta mereka yang begitu penuh dengan liku-liku, namun mereka dapat mewujudkannya sampai dengan pesta ini berlangsung. Dan Young Lady and Gentleman pun berakhir.